Oke, teman-teman semua, selamat malam. Gimana kabarnya ya buat teman-teman semua ya? Semoga semuanya sehat ya dan diberkatin. Hari ini guys, seperti biasa acara kita The Ngobis ya. Kita akan ngobrol dengan narasumber yang hebat luar biasa hari ini guys ya. Hari ini kan ngobrol dengan siapa nih? Bentar, wait, saya cek dulu ya. Pak Rio Fernando ya. Beliau owner dari Warko Kreatif ya. Dan ternyata beliau punya banyak macam usaha ya yang digelutin oleh beliau ya. Nah, so teman-teman seperti biasa ya. Di 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya dengan Pak Rio ya. Beliau sangat expert banget ngomongin self development, soal finance dan entrepreneurship ya. Dan beliau adalah founder dari mulyamas.id ya. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lampu hias ya. Dan juga beliau bergerak juga di sosial media agency sebagai founder juga di Warkoholic ya, Warko Kreatif dan juga Warkoholic tadi ya, itu terkait dengan sosmed komunitas gitu ya, komunitas di sosial media. Nah, so guys, nanti sebentar kita akan ngobrol panjang lebar ya teman-teman. Silakan seperti biasa teman-teman kalau mau tanya aja guys ya di kolom Q&A ya. Nanti saya akan bantu tanyakan ke narasumber. Ya, teman-teman yuk tanya yang banyak, kumpul ketemu sama narasumber langsung ya. Jadi bisa belajar. Sebentar saya sambil cek Pak Rio apakah sudah join. Oh, sudah join. Oke. Sebentar lagi saya akan invite Pak Rio untuk. Oke, sambil nunggu Pak Rio gabung guys. Yuk, boleh bantuin yuk kita chatting-chatting dulu di komentar yuk kalau bisa. Mungkin teman-teman boleh sharing nih ya, problem bisnis Anda apa? Ya. Siapa tahu itu akan relate sama Pak Rio, langsung tanyakan. Jadi kalian punya problem bisnis apa yang lagi kalian hadapin hari ini gitu ya. Siapa tahu juga bisa nanti kita bahas ya di Q&A ya. Oke, ini Pak Rio belum masuk. Pak Rio apa sudah masuk Pak Rio? Sebentar teman-teman ya. Halo, Oke. Nah, selamat masuk malam. Pak Rio. Ya, Pak Dedi. Selamat malam. Siap, 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 Pak. siap. Bagaimana Salam kabar kenal Pak Pak? Rio. Kenal Pak Dedi. Iya, mohon maaf ya saya sedikit terlambat Pak karena Ya, terjebak macet ya. Tadi hujan deras di Jakarta. siap, siap, siap. Dimaafkan Pak, dimaafkan. Udah mulai hujan Pak ya Jakarta ya? Iya, udah mulai hujan nih. Oh, Belakangan oke, ini oke, udah oke. mulai hujan, hujannya lumayan kenceng juga tadi jadi terjebak macet gitu. Ya, 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 ya. Oh, oke. Berarti Jakarta udah mulai duluan Pak hujan ya. Kalau Iya. kita di Surabaya masih belum Pak, masih panas ini Pak. Oh, belum ya? Oh, iya, Iya, iya. iya, iya. Belum belum mulai hujan. Tapi sudah Oke, mulai kelihatan mendung-mendung gitu. gitu ya. Ya Iya, semoga iya, iya. cuacanya tidak inilah ya, tidak terlalu parah lah ya, harus bisa mendukung lah ya. Yes, 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 yes. Moga-moga ini Oke, Pak apa hujan tapi tidak terlalu juga yang parah ya iya, Jakarta ya. Karena kan Jakarta oke. juga takutnya bisa banjir ya Pak ya di sana ya. Oke, tes, tes, tes. Oke, oke, Mario, suara saya dengar Mario. Eh, agak putus-putus nih, Oh, foto sinyal saya putus ya atau Pak ya. dari sinyal Pak Dedi ya? Nah ini, sebentar saya cek dulu. Hmm, Harusnya WiFi saya oke sih harusnya. Teman-teman boleh kasih komentar ya. Suara saya jelas tidak kira-kira? Biar kita kalau juga bisa. sekarang udah agak jelas sih ya, udah agak jelas. Tadi sempat putus-putus dikit sih. Putus-putus ya Pak ya. Oke. Tapi ini Hmm. oke ya Pak ya ini ya Pak Ini ya. udah oke, udah aman sekarang. Siap, 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 siap. Oke Pak, Oke, sambil kita mulai ya Pak ya acaranya Pak. siap. Pak Rio ya. Boleh Pak Dedi, Oke gimana? Pak, Nanti jadi kita mau ngebahas ini apa satu nih jam Pak? ke depan Pak kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Rio. Ngobrol Siap, bersantai ya. boleh, boleh. Biasanya di sini saya sebagai moderator izin Pak banyak tanya gitu ya. mewakili mewakili perasaan netizen Pak. Netizen ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Nanti nggak apa-apa. siap siap siap. Nanti kalau Pak Rio saya tanya kadang-kadang cukup dalam Pak kalau merasa itu konfidensial nggak perlu dijawab ya Bapak sampaikan aja tapi kalau bisa dijawab silakan dijawab ya Pak ya senyamannya. Oke, siap Pak Deddy. Oke, siap, siap. Oke, Pak. Mungkin kita mulai dulu dari pingin tahu nih, Pak, Hmm, riwayatnya Pak Aryo nih, Pak. Mungkin gimana, Pak? oke, Sampai buka bisnis dan sebagainya gitu mungkin. oke, boleh, boleh, boleh. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya Rio, masih saat ini umur 24 tahun.
Saya tinggalnya dari domisili dari Jakarta, tapi aslinya saya orang Makassar, Pak. Dari Sulawesi. Hmm, siap, Mm, siap. Nah, awalnya sih sebenarnya mulai dari bantu usaha orang tua, Pak, gitu. Jadi waktu Hmm, di zaman COVID, waktu eh, PPKM tuh kan semua usaha tutup ya, semua usaha tutup. ya. Nah, saya awalnya di situ, waktu itu masih kuliah juga. Jadi saya bantu usaha orang tua, saya bantu digitalisasi, dan akhirnya jadinya terjun ke dunia usaha lewat dari situ. Padahal awalnya saya itu kuliah itu jurusannya hukum dan tadinya mau jadi pengacara, Hmm, tapi sekarang belok arah ya, balik arah jadinya karena waktu itu bantu usaha, jadi turun ke dunia usaha, belajar tentang digital marketing dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tertarik untuk eh, ya berusaha sendirilah gitu. Akhirnya saya mulai bangun juga usaha-usaha saya sendiri. Nah, salah satunya itu ada di digital marketing agency juga, ya Warko Kreatif dan yang salah satunya tadi Bapak Dedi sebutkan Workaholic itu sebetulnya kita ada buat media lah, itu buat sampingan, hmm. iseng-isengan sih buat media, buat komunitas kayak gitu secara online gitu. Kira-kira gitu sih Pak Dedi awal mulanya. Siap, siap. Oke, jadi asal muasalnya karena pengen bantu orang tua ya Pak awalnya Pak ya. Betul. Jadi waktu PPKM itu kan Oh, nggak boleh buka toko sama sekali tuh Pak. Bener-bener tuh ya, ya. hampir hampir 2 bulan kali ya nggak buka toko, Benar. nggak buka toko, jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Waktu itu kebetulan belum ada online dan lain sebagainya. Akhirnya saya pikir wah ini bahaya nih kalau kayak gini terus. Akhirnya saya Iya. bantu, saya digitalisasi. Akhirnya berlanjut dari situ. Oh, oke, 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 oke. Pak, yang tadi usahanya dari yang orang tua yang dibantu oleh Bapak itu kan yang bergerak di bidang lampu ya, lightning ya Pak ya. Listrik dan Betul, kelistrikan itu ya. betul. Oke, Bidang lampu oke, oke, hias, oke. bidang lampu hias. Hmm. Betul. Oke, oke. Pak, boleh diceritakan nggak Pak? Itu kan kalau biasanya lampu gitu kan banyaknya mungkin urusannya dengan offline ya Pak ya. Hmm, Nah, oke. terus Bapak yang dilakukan apa Pak? Kok sampai mendigitalisasi itu Pak? Hmm. Nah, jadi ini mungkin salah satu kalau saya sebutannya mungkin em, salah satu mental block lah ya buat para Ya. pedagang yang banyak banget saya lihat Hmm. sering kali saya temui karena saya udah mulai merambah ke dunia digital marketing agency juga. Jadi saya banyak juga ketemu dengan pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha nih. Nah, Hmm. seringkali banyak alasan-alasan yang saya tanyakan, misalkan kenapa Pak kira-kira kenapa belum pernah dicoba untuk main di digital, kenapa belum pernah coba main online Hmm. gitu. Salah satu mental block terbesar itu adalah selalu mengatakan, oh produk saya kayaknya susah deh untuk digitalisasi, untuk dipasarkan secara online. Nah, salah satunya juga waktu itu sempat saya pikirkan adalah tentang lampu hias ini gitu. Ya kalau misalnya kita pikirkan Hmm. waktu itu saya belum mencoba ya, waktu itu saya belum mencoba, belum terlalu waktu itu belum ada kompetitor yang oke gitu yang udah main di online dan Hmm. udah sangat besar gitu ya. Ada satu dua yang main online tapi ya page-nya juga masih gitu-gitu aja, masih masih bisa Hmm. dibilang tidak berjalan dengan baik lah gitu. Sehingga saya juga Hmm. sempat berpikir apakah jangan-jangan produk saya ini nggak cocok kali ya dipasarin online gitu ya. Secara Hmm. orang kan mungkin kalau lampu hias bukan suatu barang yang ditemui sehari-hari, mereka nggak begitu ngerti, nggak begitu tahu jenis-jenisnya, nggak begitu mengenali bahannya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin Hmm. saya pikir kayaknya mungkin nggak cocok, mungkin makanya kenapa nggak banyak pengusaha-pengusaha lampu hias akhirnya main di online gitu. Nah, Hmm. awalnya saya juga pikir kayak gitu, sempat pikir kayak gitu, tapi akhirnya saya tetap mencoba untuk menjalankan dan ternyata bisa gitu. Dan ternyata bisa dan dari situ saya Hmm. mulai belajar ternyata produk apa aja tuh ternyata bisa dipasarkan secara online, cuman caranya aja yang berbeda-beda gitu. Nah, akhirnya Hmm. kalau saya waktu itu mulainya itu dari Instagram dulu. Saya mulai main di Instagram, Hmm. lalu mulai merambah ke TikTok, bahkan kita sempat ada YouTube juga, cuman sekarang nggak begitu aktif. Em, Hmm. Terus ke marketplace dan lain sebagainya. Kira-kira gitu sih awal mulanya tuh. Oh, oke, oke, oke. Hmm. Waktu masuk di Instagram gitu apa Pak yang dilakukan kalau ngomong soal lampu Pak? Apakah posting cuma produknya gitu atau gimana? Nah, ini sebenarnya salah satu perbedaan juga ya, perbedaan yang saya Hmm. rasakan di zaman sekarang dengan sudah banyaknya orang Hmm. yang sudah mulai lebih mengerti main sosial media dan sudah mulai aktif berjualan di sosial media. Kalau zaman dulu pada saat saya mulai itu, Pak, itu Hmm. benar-benar seadanya.
Jadi kita postingan seadanya, cuman posting produk. Hmm. Ya paling video-video, tapi video-videonya masih video berantakan. Terus Hmm. dari samping kanan, dari samping kiri, kita video-video detail produk. Mungkin kita bikin Hmm. story, kita jelasin sedikit tentang produknya. Bener-bener Hmm. seadanya itu udah bisa jalan zaman dulu. Waktu awal mulai, bukan zaman Hmm. dulu banget sih ya, bener-bener masih 2 3 tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan Ya, kita lihat ya. sekarang dengan banyaknya orang masuk ke sosial media, kita lihat Hmm. perkembangan advertising lewat sosial media itu luar biasa besar sehingga yang jualan ini jadi sangat crowded gitu. Sehingga Hmm. kalau untuk saat ini eh, untuk konten-kontennya itu ya pastinya kita harus tetap inovatif, kita harus tetap kembangin, kita bikin dengan metode-metode yang berbeda sih gitu. Oh, oke, oke. Jadi dari awal tuh postingannya cuma sederhana ya, Pak ya, tapi sudah mulai Sederhana, naik naik betul. gitu ya. Betul. Oh, Jadi waktu awal oke, mulai, oke, jadi oke. awal mulai itu cuman istilahnya foto-foto lampu, ya video-video lampu dikit gitu, itu udah Ya, ya. udah bisa jalan. Tapi kalau sekarang udah agak berbeda sih. Oh, oke, 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 oke. Mungkin boleh dikasih case khusus nggak, Pak? Case real gitu ya. Kalau Oke. sekarang itu Bapak misalnya posting itu apa, Pak, yang mesti dipikirkan atau dilakukan gitu? Oke. Kalau sekarang posting yang pastinya pertama dari segi kualitas videonya atau fotonya gitu ya. Hmm. Mungkin kalau dulu buram-buram dikit nggak masalah. Mungkin dulu kita Hmm. desain nggak begitu bagus, nggak begitu menarik. Kita benar-benar simple, plain, itu masih nggak masalah gitu. Tapi Hmm. kalau sekarang kita udah harus lebih up the quality dan juga Hmm. pastinya kalau misalkan ngomongin tentang content creation ya, mungkin Hmm. ada hook-nya, ada bagian yang menarik di bagian depan supaya mendapatkan attention audience dalam waktu 3 detik, yang kayak gitu-gitunya lah Pak kira-kira, yang harus Hmm. lebih diperhatikan kalau untuk sekarang-sekarang ini. Oke, 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 oke. Jadi mesti buatin apa kayak story yang lebih menarik gitu ya, Pak ya. Betul, ada storyline-nya, ada story-nya, terus kita pikirin juga 3 detik pertama nih videonya atau fotonya nih apa nih yang kira-kira akan attract attention-nya audience pada saat pertama kali melihat gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Pernah ada pernah ada buat video terus viral, Pak. Yang Beberapa benar-benar kali ya. viral itu. Oh, gitu. Bener-bener viral itu kan makanya sebenarnya kan kita kalau misalkan ngomong per industri gitu ya, atau kita ngomongin hasil Ya, gitu ya, itu kan per industri beda-beda gitu ya. Nah, kalau ya. misalkan dibandingkan di industri saya, di lampu hias, Hmm. Hmm. misalkan waktu itu saya sempat dapat video itu 1,7 juta views. Itu Wow, kalau keren, Pak. untuk di Hmm. bidang saya, untuk di industri saya, kalau saya lihat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain, nggak ada yang nyampe 1 juta aja tuh jarang gitu. Benar, benar, Gitu. benar. Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan industri lain, misalkan kita ngomongin Hmm. tentang keuangan, misalkan Hmm. kayak saya personal kan ada personal branding juga, saya ada ngomongin tentang Ya, self ya. development di page saya sendiri gitu. Hmm. Mungkin Hmm. 1,7 juta views tuh kelihatannya kayak kecil gitu. Gitu. Tapi kalau untuk Oke, oke. industri tertentu itu udah wah, ternyata ada juga 1,7 juta orang yang nonton tentang lampu gitu ya. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Dan itu apa ini Pak? Maksudnya apakah memang sengaja dibuat terus langsung bisa viral atau Bapak testing dulu atau gimana sampai ketemu kok video itu bisa viral itu? Oh ya, kalau dulu karena mungkin belum ada pengetahuannya ya, dulu jadi saya juga Ya. melalui proses yang cukup panjang, ngonten berbulan-bulan Hmm. juga, belajar, oh gimana sih, apa sih yang bikin orang tertarik untuk nonton video itu gitu. Sampai akhirnya, Hmm. eh, kalau nggak salah 1,7 juta itu setelah sekitar 6 bulan ngonten sih. 6 bulan konten ya Pak ya? Ya, itu baru dapat yang 1,7 juta Hmm. views itu. Keren, keren, keren. Dan itu bertahan ya Pak ya, posting terus tiap hari gitu ya Pak? Posting terus tiap Roy, iya ya. hari. Posting terus tiap hari. Benar. Mantap, 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 mantap. Oke, oke, oke. Pak, tadi sempat disampaikan bahwa sekarang itu kan kondisinya kalau kita ngomong, tadi Bapak masuk di dunia online gitu ya, Ya, dan memang harus mau nggak mau masuk ke dunia online gitu ya. Bapak kan ngomong bahwa sekarang ini persaingan di dunia online kan sudah semakin tinggi ya Pak ya. betul. Benar ya Pak ya.
Nah, Mm-mm. kalau seperti itu, gimana sih Pak caranya supaya kita ini tetap bisa eksis di dunia online, Pak? Oke, tetap bisa eksis ya. Tentu aja ini sebenarnya banyak faktornya gitu ya. Makanya sebenarnya saya Hmm. kalau misalkan berbicara tentang marketing juga itu selalu sebenarnya marketing ini kan kita nggak cuma ngomongin kayak online doang. Sebenarnya saya rasa kalau misalkan ada suatu usaha yang dia cuman ya udah terus-terusan online 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 doang, Hmm. itu juga nggak bisa bertahan jangka panjang gitu. Sebenarnya Hmm. strategi-strategi yang offline pun seperti misalkan ekspansi cabang, membuka cabang baru dan lain sebagainya itu sebenarnya menurut saya juga tetap aja perlu gitu, tetap diperlukan gitu. Tapi kalau cuman ngebahas cuman khusus online-nya doang, gimana caranya untuk exist itu adalah Hmm. dengan cara membuat konten sebanyak-banyaknya. Hmm. Menurut saya, karena yang pertama, dengan membuat konten sebanyak-banyaknya, kita akan mulai belajar gimana sih sebenarnya cara membuat Hmm. konten, gimana sih cara membuat konten yang menarik untuk orang. Karena semakin banyak kita Hmm. membuat konten, kita semakin pengalaman pertama. Mungkin awal-awal kita buat konten, ngomongnya grogi, ngomongnya putus-putus, nggak Hmm. hafal gitu ya. Tapi udah berapa bulan, kita mulai lancar ngomongnya, mulai Hmm. tahu nih harus apa yang kita bicarakan supaya dapat attention dari audience gitu. Terus yang kedua, Hmm. dengan semakin banyak posting, of course ada bantuan algoritma juga ya, karena sosial media itu Hmm. juga suka orang-orang yang rajin posting gitu, ya, konsisten posting. Hmm. Um, tapi selain itu, chance kita untuk mendapatkan exposure itu jadi semakin naik gitu. Dibandingkan kita Hmm. posting satu video yang kemungkinannya berarti 1 banding 1 kita viral atau enggak gitu ya, kita bisa exist Ya. di sosial media atau enggak. Kalau kita posting 100, maka ada 100 kemungkinan gitu, nggak cuma satu gitu videonya yang mungkin bisa untuk Hmm. naik gitu. Nah, sehingga posting konten sebanyak-banyaknya, tapi tentu saja kita harus terus mempelajari konten ini gimana Hmm. caranya supaya kita bisa naikin kualitasnya. Percuma juga naik posting 100 konten tapi kontennya ngasal semua. Itu juga percuma gitu. Itu buang-buang tenaga juga. Hmm. Tapi Ya, ya, setidaknya ya. setidaknya dengan kita semakin sering posting, kita semakin belajar gimana caranya membuat konten yang menarik gitu sih kira-kira. Oh, oke, 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 oke. Jadi memang mesti di rajin, dikonsistenin gitu ya Pak ya untuk membuat konten ya Pak ya. Ya, betul. Kira-kira kayak gitu. Oke, oke, oke. Pak, sepengalaman Bapak di dunia perlampuan tadi ya Pak ya, lampu hias ya. Ya, Atau mungkin Bapak kan juga di agensi ya. Sebenarnya kalau kita ngomong sekarang di era digital sekarang Pak ya, untuk masuk ke generasi apa sudah kan ke generasi Z gitu ya sekarang ya. ya. Itu apa media apa sih Pak yang masih relate Pak dengan bisnis-bisnis terutama yang di bidang produk seperti Pak untuk dimasukin gitu. Sosial medianya berarti, Pak. Ya, ya, sosial medianya atau mungkin marketplace-nya atau gimana mungkin. Oke. Kalau untuk sosial medianya, sebenarnya memang setiap industri kalau menurut saya itu punya masing-masing ya. Misalkan kalau di Ya, TikTok ya. itu identik dengan barang-barang mungkin yang lebih murah, lebih affordable gitu ya. Em, Hmm. Kayak misalkan Tokopedia dan Shopee aja itu kayak ada perbedaan stigma ya. Mungkin kalau cowok-cowok kayaknya lebih Ya. suka belanja di Tokopedia, cewek-cewek lebih suka belanja di Shopee Hmm. gitu. Nah, kalau misalkan disuruh pilih yang mana, maka menurut saya kalau untuk industri saya itu di Instagram untuk saat ini Hmm. sosial medianya. Tapi kalau di pertanyaannya itu harus bagaimana, harus ada di setiap platform tersebut. Di TikTok harus ada, di Hmm. Instagram harus ada, di Shopee. Walaupun Shopee ini mungkin stigmanya lekat dengan wanita gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita bisa masukin ke Shopee juga, ya masukin aja gitu. Dan itu pun membuktikan Hmm. walaupun walaupun memang betul ya di misalkan di Tokopedia itu penjualan saya lebih Ya, tinggi ya. daripada di Shopee gitu. Karena Tokopedia itu lebih identik dengan barang-barang furnitur dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi di Shopee itu bukan berarti target market saya nggak ada juga gitu. Jadi kalau misalkan Hmm. sebaiknya bagaimana itu sebenarnya di mana-mana ada gitu. Itu lebih baik. Semuanya masuk ya Pak ya Iya, Pak ya. kalau kalau saran saya lebih Oke. bagus kayak gitu. Itu industri apapun tanpa terkecuali Pak. Hmm, mungkin mungkin hampir semua industri lah ya.
Mungkin saya nggak bisa Hampir semua generalisasi, industri. generalisasi semua industri harus begitu. Mungkin ada Hmm. beberapa yang misalkan em, apa ya, saya belum kepikiran sih. Mungkin mungkin kayak alat berat gitu mungkin masuk di TikTok itu agak agak membingungkan juga gitu ya. Eh, Hmm. Hmm. tapi sebisanya brand apapun kalau kita membuat brand itu sebisa mungkin itu masuk di semua channel yang tersedia sih. Oh, oke, oke. Mau nggak mau ya, Pak ya. Kalau Iya, nggak gitu orang nggak ingat gitu nanti ya. betul, betul. Oke, 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 oke. Pak, pengen tanya nih Pak, pada Bapak juga selaku kan ini ya, expert di digital dan juga sebagai pengusaha yang melek digital gitu ya Pak ya. Nah, kalau lihat terkait dengan fenomena mungkin live ya Pak, seperti Instagram Live gitu ya, Ya. TikTok Live, dan live-live yang lain ya Pak ya mungkin gitu ya. Itu menurut Bapak gimana ya Pak? Kalau terkait dengan teman-teman yang sekarang lagi fighting untuk berjualan melalui online gitu ya, itu apakah worth sih Pak untuk dilakukan itu? Oke. Kalau untuk live itu balik lagi tergantung produknya ya. Jadi kalau tadi saya kan bilang itu idealnya. Idealnya kita Hmm. sebagai sebuah brand itu pengennya masuk di semua channel dong. Tapi tentu aja Ya. kita juga harus consider dengan misalkan sumber daya kita. Misalkan sumber Hmm. daya kita belum terlalu banyak, tapi kita mau paksain masuk di semua media sosial dan juga Hmm. marketplace, mungkin tidak realistis dan bukan strategi yang bagus untuk dijalankan. Tapi Hmm. sebisa mungkin masuk di semuanya. Nah, kalau ngomongin live, menurut saya tetap aja balik tergantung dari produknya apa. Tapi kalau ngomongin Hmm. live secara keseluruhan, kita nggak ngomongin produknya apa nih ya. Live itu menurut Hmm. saya adalah suatu platform yang, suatu fitur yang sangat baik untuk digunakan gitu. Karena Hmm. sekarang sekarang ada sebutannya Pak. Kalau dulu kan pembagiannya itu adalah sosial media dan e-commerce ya. Jadi sosial media Ya. tuh ya kayak Instagram, TikTok gitu kita sebut sosial Hmm. media. E-commerce itu kayak marketplace ya, Tokopedia, Bisa. Shopee, Yes. JD dan Ah, lain benar, sebagainya. benar, benar. Nah, sekarang itu karena di TikTok itu udah bisa semenjak TikTok itu mengadakan Hmm. live dan bisa belanja langsung, itu ada sebutannya Hmm. e-commerce, jadi social commerce gitu. Oh, Social iya. commerce. Jadi di mana di satu aplikasi yang sama kita bisa melakukan interaksi, kita bisa bersosialisasi, makanya namanya sosial media, dan juga kita bisa melakukan perdagangan jual beli gitu. Hmm. Nah, Hmm. sehingga menurut saya ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa besar dan luar biasa bagus buat para Hmm. teman-teman yang mungkin pengen memulai usahanya, Pak. Karena di live Hmm. ini kalau misalkan kita cuman sekedar mengandalkan e-commerce, mungkin kan Hmm. kita bingung gitu ya, datengin orangnya dari mana gitu ya, datengin Hmm. pembelinya gimana gitu ya. Itu kan istilahnya kayak apa ya, ya mungkin bisa lah kita iklanin atau apa lain sebagainya. Tapi dengan adanya live, kita tuh tinggal gini Pak, setup kamera di depan gitu ya. Ya, Istilahnya ya. tuh kayak kayak nunggu di toko gitu, nunggu di toko. Ya, nanti Hmm. ada aja orang lewat-lewat lihat-lihat dagangan kita gitu. Kita bisa tawarin dagangan kita. Nah, Hmm. itu yang pertama. Jadi membuka opportunity untuk dieksplor sama orang-orang yang tidak kita kenal bahkan gitu. Kalau live TikTok kan gitu, Hmm. orang-orangnya adalah orang-orang Ya, ya. strangers gitu ya. Orang-orang yang tidak kita Benar. kenal itu bisa bisa lihat produk kita, bisa lihat dagangan kita seolah-olah kita nih toko fisik gitu. Istilahnya kalau saya Hmm. buka toko di Mangga 2, orang-orang datang ke Mangga 2 untuk lihat-lihat. Nah, tapi ini lewat HP gitu, Pak. Nah, jadi Hmm. opportunity-nya besar di situ yang pertama. Terus yang kedua, Hmm. dengan adanya live TikTok ini ya, itu kan mereka banyak juga membuka program afiliasi, Pak. Hmm. Afiliasi itu berarti orang ini yang pengen mulai berusaha, yang pengen mulai berdagang, itu tidak harus punya stok produk sendiri, ya. Hmm. Tidak harus berinovasi, aduh mau jual produk apa ya, aduh tapi produk ini udah pasaran, gimana ya supaya produknya nggak pasaran. Ini semua produk ini udah disediakan, tinggal kita sebagai afiliator itu tinggal menjual lewat live TikTok tersebut aja gitu. Jadi modalnya Hmm. pun sangat minim menurut saya. Jadi tinggal modal kamera, koneksi WiFi, udah bisa mulai jualan. Nah, sehingga menurut saya ini membuka Hmm. opportunity yang sangat besar untuk orang-orang itu untuk mulai jualan dari situ. Nanti pelan-pelan udah dapat komisi, udah ngumpulin uang, tabung, baru stok produk sendiri. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, 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 ya.
Berarti di tempatnya Pak Aryo sendiri juga ini Pak ya, rutin melakukan live TikTok itu Pak, atau malah Nah, enggak harus melakukan gitu? nah, balik tadi saya bilang karena industrinya Hmm. berbeda-beda. Kebetulan Hmm. saya udah pernah coba live TikTok, udah pernah coba kita rutin ya, hampir 2 bulan kita setiap hari Ya. ada jamnya kita live TikTok ya. Tapi pada waktu itu hasilnya tidak Hmm. efektif, tidak sesuai dengan effort yang Oh, dikeluarkan gitu. oke. Makanya saya bilang balik lagi itu juga harus consider dengan sumber daya, dengan hasilnya. Tentu kita kan kalau pengusaha kan kita harus hitung-hitung. Kalau Benar, hasilnya benar, hasilnya nggak sesuai, ngapain kita lakukan dengan cara itu gitu. benar, Nah, tapi tidak benar, menutup benar. kemungkinan di kemudian hari ternyata live TikTok mungkin dinamikanya berubah, mungkin target marketnya berubah. Ya, Bisa jadi barang ya, saya nantinya laku gitu, nanti akan dicoba benar. lagi gitu. Tapi untuk saat ini kita tidak melakukan live di TikTok, di Shopee juga kita pernah coba live, itu juga nggak terlalu bekerja, nggak terlalu bagus hasilnya. Jadi Hmm. untuk saat ini dua-duanya kebetulan kita tidak tidak ada live di Nggak sana gitu. melakukan ya Pak ya. Oke, oke, Betul. oke. Jadi bukan berarti teman-teman sekarang yang mau terjun di online, pokoknya hajar gitu ya Pak ya, semuanya harus live gitu ya. Karena saya lihat ini kan teman-temannya kan karena fenomenanya live itu Pak, mereka semua hajar Pak, semua live Ah, Pak. Bahkan kalau oh saya iya, sering iya. mampir ke tokonya yang munculkannya di TikTok itu kan, atau di Ya, apa, saya mampir ke tokonya yang lihat nol gitu ya, atau yang lihat misalnya cuma dua gitu ya. Tapi dia live terus gitu, wah luar biasa gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi masih dilihat juga ya Pak, apa sense of apa kriteria bisnisnya seperti apa gitu ya. ya kira-kira. Oke, 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 oke. Boleh sharing nggak Pak? Kalau untuk saat ini Pak gitu ya, untuk usaha Bapak itu banyak fokus ke digitalnya, strateginya yang main di mana Pak? Kalau boleh sharing Pak. Maksudnya di sosial media mana atau apa nih pertanyaannya? Misalnya, misalnya let's say Bapak nggak main live nih, tapi misalnya main, oh aku main misalnya promo nih di Hmm. apa Tokopedia atau di Shopee atau di mana gitu ya, atau malah Bapak mainnya malah ads nih, main di ads di apa Meta, atau main ads di TikTok, di Shopee gitu ya, atau Oh, gimana mungkin Pak oke. kalau boleh sharing. Oke, oke. Oke, kalau saya untuk saat ini itu karena industri saya tadi, jadi yang saya sadari itu sebenarnya ada juga banyak juga eh, dari customer saya itu yang sebenarnya masih pengen untuk datang dan melihat langsung produknya gitu. Jadi kalau saya sekarang fokusnya itu sebenarnya dicampur antara online dan offline gitu. Jadi di online itu saya ngonten terus, saya Hmm. beriklan di Instagram, terus jadi fokusnya kebanyakan di Instagram, di TikTok, video-video atau postingan-postingan foto gitu ya. Lalu kita gabungkan juga call to action-nya itu bisa datang ke toko gitu loh. Jadi pergabungan antara Oh, online dan offline gitu. Gitu. hmm, Gitu kalau ya, saya ya, ya. lebih Jadi, fokus ke sana. oh, oke. Berarti kalau gitu misalnya memang sambungan dengan iklan yang di online, berarti mungkin banyaknya iklannya di lokal ya Pak ya, Makassar dan Jakarta gitu kali. Eh, kira-kira iya, ada juga sih lumayan banyak juga misalkan di Jawa gitu ya, misalkan di Surabaya ya salah satunya juga lumayan juga, di Bandung juga gitu. Oh, dan akhirnya mereka datang ke toko ya, Pak ya, mereka ya. Lumayan, lumayan ada beberapa lah, lumayan ada beberapa. Tapi yang nggak datang ke toko terus langsung belanja juga lumayan banyak juga. Oke, 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 oke. Pak, ini menarik, Pak. Ini kan karena Bapak kan masuk di dunia bisnis yang saya rasakan lampu ya, ini bukan bukan produk yang mudah dijual di online ya, Pak ya, gitu ya. Iya, Kalau iya, ngomonglah betul, kosmetik itu kan lebih common gitu ya, kosmetik lah, betul, fashion, betul. baju kan lebih Iya, common ya. Nah, ini menarik nih Pak, belajar dari ini dari Bapak. Ini kan akhirnya dari yang online yang offline dipindah ke online, tapi tetap akhirnya yang dikombin gitu ya Pak ya, dikombin betul, online dan offline gitu ya. betul. Nah, boleh sharing nggak Pak? Maksudnya selama Bapak fighting di online tuh, growingnya di online seperti apa sih Pak? Sehingga akhirnya Bapak terusin untuk mengerjakan di online gitu Pak. Growingnya di online, ya pastinya
luar biasa lah ya. Maksudnya saya juga nggak kebayang awalnya gitu loh bahwa di online itu untuk produk lampu hias ini bisa sampai segitunya gitu. Gitu. Tapi balik Hmm. lagi, kebanyakan yang saya lihat ketika orang mulai online itu, dia tuh istilahnya seolah-olah kayak berlawanan dengan offline-nya dia gitu, Pak. Jadi dia Hmm. bangun online kayak seolah-olah nih tidak bukan satu usaha yang sama gitu. Nah, Ya. sehingga kalau yang saya pelajari dari target audiens saya, target market saya, itu justru kita harus menggunakan dua-duanya gitu, encouraging dua-duanya gitu. Jadi kalau saya lihat Hmm. misalkan contoh ya, saya mungkin kasih contoh sedikit aja untuk Hmm. customer-customer saya yang di luar daerah, itu salah satu permasalahan mereka adalah kalau misalkan di daerah-daerah gitu ya, misalkan di eh, Manado, di Palu, di daerah-daerah sana mungkin nggak terlalu banyak pilihan-pilihan model lampunya, Pak. Nggak seperti kita jualan di Oke. Jakarta gitu. Karena tentu Ya, saja ya. target market di sana juga tidak sebanyak di Jakarta, sehingga mungkin toko-toko di sana mungkin tidak berani juga menyediakan begitu banyak model. Nah, itu mungkin salah satu permasalahan yang saya Hmm. lihat gitu. Nah, sehingga dengan kita hadirkan online, mereka bisa lihat secara online, oh bisa beli online, tinggal dikirim ke sana gitu ya. Dan harganya juga masih bersaing, sehingga mereka memilih, oh ya udah beli online aja dengan model yang lebih banyak, lebih variatif gitu. Nah, tapi di sisi lain, Hmm. di mana saya bisa sediakan ada tempat untuk showroom untuk mereka melihat gitu ya. Nah, itu juga saya usahakan sebisa mungkin ada tempat itu untuk mereka melihat juga gitu. Jadi mereka tahunya dari online, tapi habis itu mereka datang ke toko untuk lihat-lihat barangnya kayak gimana sih kira-kira gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi Jadi pada saat Bapak combine ya, Pak? ya, jadi Hmm. Silakan, Pak, pada silakan. saat yang online ini naik, Pak, tidak hanya online-nya naik, tapi offline-nya pun ikut naik gitu. Karena saya gabungkan Oh. dua-duanya gitu, nggak pisah-pisah gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi dua-duanya jalan dengan bersamaan lah, Pak, ya, Bersamaan, kondisinya ya. betul, betul. Oke, 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 oke. Pak, kalau saya lihat dari profil Bapak ini kan Bapak juga sebagai CEO dari Mulia Mas ya Pak ya, dari langsung sebagai ini ya, apa pelaksana ya Pak ya di Ya, lapangan gitu ya. Iya. Itu boleh nggak Pak sharing Pak? Apa sih Pak waktu Bapak suka duka ini kan berarti kan kalau lihat dari kondisinya ini kan berarti bisa jadi usaha ini kan usaha dari orang tua yang Bapak ya, akhirnya take over gitu ya. Maksudnya ya, bantu gitu ya. ya. Nah, boleh nggak Pak sharing Pak? Maksudnya ini kan udah dari orang tua ke Bapak second generation, bukan hal yang gampang. Mindahin lagi ke online gitu ya. Itu gimana Pak suka dukanya Pak? Boleh nggak Pak sharing ke teman-teman Oh itu? iya. Kalau suka dukanya ya pasti banyak sih ya. Kalau untuk Iya. bisnis keluarga ya, apalagi khususnya pasti Iya. namanya perselisihan pendapat dan lain-lain itu pasti ada-ada aja sih. Eh, tapi kalau saya jujur saya tipe orang yang memang selalu berusaha untuk menikmati prosesnya aja gitu. Jadi saya Hmm. ada perselisihan pendapat, ya udah kita omongin aja, kita omongin, kita saling beradu logika. Kalau misalkan logika saya salah, ya udah ngaku salah aja gitu. Jadi kalau suka Hmm. dukanya, kalau sukanya sih banyak ya Pak. Ya namanya kalau Hmm. bisnis dari orang tua kan kita fondasi udah ada istilahnya. Kita Ya, ya. udah berjalan. Kita tinggal ngembangin gitu istilahnya. Jadi privilege-nya pun Hmm. juga banyak lah Pak kalau sukanya ya. Kalau dukanya sih saya sebenarnya nggak terlalu ingetin ya Pak, karena itu tadi saya bilang Hmm. lagi tadi, kalau saya tipe orang yang berusaha untuk selalu setiap satu enjoy the process aja gitu. Jadi setiap ada Hmm. permasalahan pun ya udah kita coba selesaikan dengan baik-baik, lalu kita move on gitu. Oke, good, good, Gitu. good, good. Ini kalau mungkin karena Bapak punya karakter ini wise ya Pak ya. Maksudnya Bapak Ya, santai, bawain ya, juga ya. happy gitu ya. Tapi Mm-mm. some our friend Pak, maksudnya dari Ya, teman-teman kita sendiri, mungkin hari ini teman-teman yang nonton ataupun nanti yang nonton Pak. ya, Bisa jadi mereka got the problem Pak. Maksudnya mereka dapatin problem di mana ya, ketika masuk ke mereka punya parents, which is ya, mereka juga punya style yang old style gitu ya. ya, Dan mereka nggak gampang untuk diajak berubah gitu ya. Belum lagi ya, ngomong soal online gitu ya. Wah ini
Iya, toko nih gitu kan, kita generasi-generasi yang second generation kan biasanya terimanya kalau nggak toko, kalau iya, nggak company kan pakai postal banget ya Pak ya. iya. Terus dipindah ini nggak bisa Pak gitu. Ada nggak sih Pak tips Oh, buat teman-teman itu supaya mereka surviving nih untuk prosesnya ini iya. Pak? Oke, saya paham. Saya paham. Oke. Kalau yang saya lakukan dulu ya, Pak. Kalau yang saya lakukan Ya. dulu, ya tentu aja tantangan-tantangan itu ada juga, ya saya alami juga. Misalkan dari masalah pengelolaan karyawan gitu ya. Itu kan Hmm. style-nya udah beda banget tuh, Pak. Tradisional sama, apalagi saya Gen Z ya. Wah, itu kalau Gen Z untuk style pengelolaan karyawan atau leadership-nya itu sangat berbeda lah dengan zaman dulu gitu. Itu yang saya rasakan Hmm. setidaknya. Terus perpindahan ke online, digitalisasi gitu ya. Eh, Hmm. kalau yang pertama eh, itu menurut saya adalah kita sebagai second generation yang menerima bisnis itu juga kadang-kadang kurang aware Hmm. dengan keadaan. Kalau saya hanya berusaha untuk selalu mengingat bahwa oh iya, ya pasti aja mereka ada penentangan gitu. Pasti kita ada Hmm. perselisihan gitu. Saya selalu ingat bahwa kita pasti selalu ada perselisihan. Dan kalau betul ada perselisihan, ya saya berusaha untuk mengerti posisi mereka. Oh ya, jelas aja mereka berpikir kayak gini. Orang tua saya udah berbisnis 30 tahun sebelum saya ikut Hmm. masuk ke sini gitu. Dengan caranya mereka yang mungkin tergolong tradisional. Dan bisnisnya jalan-jalan Hmm. aja dan bisa dibilang untuk ukuran usaha orang tua saya, maksudnya saya bisa bilang orang tua saya sudah berhasil berbisnis gitu dengan Hmm. caranya mereka gitu. Nah, of course, jadi yang saya coba tanamkan dalam diri saya adalah jangan kita juga sebagai second generation jangan selalu pikir oh maunya kita menangnya kita gitu loh. Kita juga harus pikir bahwa oh ya orang tua kita kan udah kayak gini udah 30 tahun udah lama gitu. Itu udah Hmm. ditanam di akar otak mereka gitu. Jadi menurut saya itu sangat wajar kalau misalkan ada perselisihan pendapat yang soal style-style itu tradisional dengan yang lebih modern gitu ya. Dan setiap kali terjadi, saya berusaha untuk mewajarkan. Nah, ini yang menurut saya, Pak, Hmm. itu jarang dilakukan oleh second generation, khususnya anak-anak yang lebih Yes. muda, mungkin Gen Z gitu ya. Yes. Mungkin masih ada Hmm. egonya, mungkin pikirnya kan kalau anak muda ya mungkin pikirnya aduh apa sih orang tua gue kolot nih atau apa tradisional banget. Padahal mungkin Hmm. kalau saya malah sangat menghargai nilai-nilai tradisional mereka juga. Saya malah kadang-kadang juga Hmm. belajar Pak. Dan nilai-nilai tradisional ini ternyata ada yang bisa saya petik-petik gitu. Nah akhirnya karena bisa Hmm. mewajarkan itu, ya of course ada perselisihan, pasti kita ada adu argumen, kita ada adu logika. Hmm. Tapi nggak apa-apa itu terjadi gitu loh. Karena itu adalah bagian dari proses berjalannya bisnis itu. Itu adalah bagian dari Hmm. dinamika bisnis gitu. Nah, itu yang selalu saya ingat. Saya selalu berusaha untuk mewajarkan. Yang kedua, kalau misalkan ditentang, saya selalu berusaha untuk membuktikan terlebih dahulu sebelum saya Hmm. menuntut. Misalkan, Ya. saya waktu itu mau buat online kan, saya mau jalanin, tapi mungkin saya rasa pada waktu itu kayaknya butuh modal nih. Kita mungkin harus beli kamera, Hmm. kita harus iklan, kita harus apa segala macam. Mungkin ada modal-modal yang Ya. perlu dikeluarkan untuk membangun online. Sedangkan mungkin Hmm. kalau yang orang tua mungkin yang lebih tradisional itu mikirnya ah ngapain kita keluarin duit buat yang belum pasti gitu. Istilahnya kayak bakar duit Hmm. gitu. Itu kan bukan suatu apa ya kepercayaan yang tradisional lah gitu ya. Jadi Ya. saya Ya. berusaha membuktikan dulu dengan alat seadanya, Hmm. dengan iklan yang sedikit-sedikit, itu pun saya keluarkan dari kantong pribadi saya. Terus Hmm. saya kerjain, saya bikin video, saya bikin konten, saya posting rajin, terus akhirnya membuahkan. Nah, ketika saya sudah membuktikan itu, orang tua saya dengan senang hati, oh ya boleh nih, silakan. Mau beli kamera, silakan beli kamera. Mau Wow. bikin tim, silakan bikin tim. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi saya Hmm. selalu berusaha untuk membuktikan dulu bahwa apa yang kita pengen lakukan ini memang ada manfaatnya gitu loh. Jangan nuntut dulu, Hmm. baru eh, terus nggak jalan terus bilang iya habis nggak mau didanain sih sama bokap gua nggak mau dikasih ini nggak mau dikasih itu. Hmm. Nah kalau kalau kayak gitu ya nggak akan mulai-mulai gitu. Mendingan mulai aja dulu gitu. Nice, nice, nice. Ini keren nih Pak ya. Yang pertama mau wajarkan ya Pak ya. Ini teman-teman juga perlu dapetin wisdomnya nih. Karena
ketika mewajarkan something yang memang kondisinya orang tua nolak gitu ya, akhirnya kita bisa memahami bahwa oh iya wajar gitu ya, karena kondisinya bla bla bla. Dan yang kedua membuktikan ya Pak ya, Iya, mewajarkan dan membuktikan dulu, baru bisa ditiru, baru bisa dikasih kepercayaan lebih. Wah keren, betul. keren nih ya teman-teman bisa contoh nih ya caranya Pak Rio nih. Oke, Pak, ini pengen tanya Pak dari teman ya, yang chat di kolom komentar ya. Ada dari Kak Arizona Cho gitu ya. Apakah ada kompetitor asing atau dalam negeri yang harganya di bawah kamu katanya gitu ya? Trik ajalnya bagaimana Pak? Ada nggak Pak kalau Oke. di bisnisnya Pak? Mungkin. Kalau di industri saya ada lumayan banyak juga ya, yang mungkin harga jualnya di bawah gitu ya. Tapi kalau dari saya sebenarnya kalau di zaman online ini itu lebih penting itu daripada perang harga itu adalah kita membangun sebuah brand, nama yang Hmm. eh, bisa diingat sama customer-customer kita gitu loh. Ah, eh, karena semakin ke sini brand itu semakin mempengaruhi pilihan kita untuk membeli gitu. Kadang-kadang mungkin Hmm. mahal dikit gitu, tapi karena brandnya Apple gitu ya, ya udahlah beli yang Apple aja karena mungkin kita merasa kita Hmm. lebih dekat dengan brandnya, kita merasa brandnya adalah brand yang terpercaya sehingga kalau misalnya kita beli produk Hmm. dia, kita tidak khawatir kalau misalkan ada apa-apa atau rusak atau apa itu kita udah merasa aman lah gitu. Nah, sehingga kalau menurut saya, kalau untuk melawan yang harga-harganya di bawah gitu ya, kompetitor-kompetitor, saya tuh paling nggak suka perangin dengan harga balik gitu, kasih diskon lagi, oh diskonnya gede-gedean gitu. Nah itu menurut saya Hmm. jadinya udah nggak sehat buat usaha kita gitu. Mau sampai kapan kita istilahnya eh, untuk apa profit yang kecil gitu, profit margin yang terus tergerus tipis semakin tipis gitu karena kita perang harga dengan orang lain gitu. Nah, yang saya lakukan justru Hmm. mempertahankan harga, tapi tentu saja kita mesti ingat ketika membangun brand itu kita juga harus benar-benar memperhatikan kualitas, misalkan gitu. Terus kayak Hmm. tadi dengan cara misalkan kita aktif di berbagai sosial media sehingga orang-orang tuh lihat Hmm. eksistensi dari brand kita gitu. Melihat bahwa oh brand kita Hmm. memang terpercaya gitu. Kita bisa kasih lihat lewat video-video kita, mungkin kita jelasin nih produk kita kayak Hmm. gini, mungkin dengan garansi atau lain sebagainya gitu. Jadi saya lebih lebih fokus dalam membangun brandnya itu sih dibandingkan perang harga gitu. Kalau misalnya karena kompetitor yang Hmm. harganya di bawah kita itu akan selalu ada dan akan terus muncul-muncul terus gitu. Jadi mau kita udah perangin lagi, nanti ada lagi yang lebih bawah lagi, nanti ada lagi yang lebih murah Hmm. lagi, nanti ada lagi. Jadi ya saya rasa itu mungkin cara yang udah cukup tradisional gitu ya. Mungkin itu udah cara lama yang dipakai untuk kompetisi gitu. Oke, 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 oke. Nice, 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 nice. Pak, nyambung terkait dengan brand, Pak, gitu ya. Mungkin karena teman-teman ini kan kadang-kadang juga enggak terlalu paham soal brand ya, Pak. Dipikir kalau brand ini pokoknya sering promosi gitu ya, atau sering iklan, atau sering apa, buat konten dipikir brandnya bagus gitu ya. Kalau Bapak sendiri dalam membangun brand di bisnisnya Bapak itu apa sih Pak yang dilakukan Pak supaya brandnya Lampung Bapak ini melekat tuh ke apa ke customer? Halo, Pak, maaf Pak, agak sedikit terputus-putus tadi Pak. Oke, oke. Saya ulangin Pak ya. Eh, Ya, ya, dari Bapak sendiri ya, untuk membangun brand gitu ya. Ini kan brand Bapak kan di Mulia Mas bener ya Pak ya? Untuk ya ini ya, betul. Mulia Mas Lightning ya. Nah, itu Ya, ya. gimana sih Pak, Bang? Cara Bapak membangun brand sehingga customer Bapak itu bisa loyal atau fanatik dengan brandnya Bapak. Oke. Em, Kalau saya pertama-tama dulu ya pas awal-awal membangun itu, jadi kalau misalkan bisa dilihat juga ya, sebenarnya kalau dari segi teori branding, nama Mulia Mas itu sendiri juga sebenarnya nama yang kurang cocok gitu untuk jualan Hmm. lampu gitu ya. Tapi ini karena saya ngambil memang dari usaha orang tua kan, awalnya namanya udah kayak gitu Hmm. dan saya pengen mempertahankan faktor tradisional itu gitu. Jadi awalnya pada saat saya Hmm. baru mulai membangun branding secara online gitu ya, kalau namanya sendiri dulu nggak terlalu terkenal Pak. Dulu ya udah sebatas toko aja orang tahu toko ini,
tapi nggak tahu Ya. namanya gitu. Jadi ya udah Ya. sebatas beli di sana tapi nggak tahu, nggak inget gitu. Nah, sehingga pada Hmm. saat saya baru mulai itu of course saya berusaha untuk tadi muncul di setiap sosial media atau marketplace atau platform-platform manapun yang tersedia eh, Hmm. coba gitu. Nah, itu awal-awal saya memulai bangun brand online dengan membuat konten, terus lalu saya mengedukasi, saya sampaikan, oh ini perbedaan-perbedaannya, kualitasnya seperti apa, bahan-bahannya gitu, kenapa ini harganya ini bisa murah, ini bisa mahal. Jadi saya berusaha untuk Hmm. memberikan transparansi juga dan mengedukasi calon-calon customer saya gitu. Hmm. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu sebenarnya adalah delivering the promise. Jadi brand itu menurut saya Hmm. adalah eh, tentang reputasi, reputasi kita gitu di mata orang lain atau di pikiran orang lain brand kita ini di pikiran mereka tuh seperti apa sih gitu loh. Nah, sehingga yang paling penting menurut saya adalah memang menjaga reputasi kita. Gimana menjaga reputasi kita? Kita harus deliver what we promised. Kalau kita bikin konten, Hmm. kita edukasi, kita bilang ini bahannya kayak gini, ini produknya, kenapa ini mahal, kenapa ini murah, ya Hmm. perbedaan-perbedaannya, maka kita juga harus bisa sampaikan janji-janji kita di awal tadi kepada customer sehingga pas mereka barangnya nyampe di mereka, oh iya benar ternyata memang kualitasnya sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Sehingga mereka merasa puas, kita memberikan customer care juga, misalkan ada permasalahan atau apa, kita ada tim yang bantuin juga sehingga itu bisa menjaga bisa menaikkan brandnya lah istilahnya. Hmm. So kalau seandainya kita udah memang rencana untuk fighting di brand ya, janji apa ke customer ya harus dilakuin ya Pak ya. Nggak bisa Ya, kita asal pengen untung aja gitu ya Pak ya. ya betul betul betul. Oke, 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 oke. Pak, kalau boleh sharing Pak, menurut Bapak Pak, dalam bisnis itu yang paling susah itu ngerjain apa? Menurut saya dalam bisnis yang paling susah itu adalah people management. Oh, oke. Menurut saya Why Pak, why? adalah orang ya karena um, mungkin ada berhubungan dengan latar belakang saya juga ya karena usaha Hmm, yang saya jalankan itu kan usaha orang tua Pak gitu jadi ya, ya. dengan mungkin karyawan-karyawan yang sudah belasan tahun kerja sama orang tua saya yang saya belum Hmm, belum lahir juga udah ada mereka kerja sama orang tua saya ya, gitu nah jadi ya, ya. um, of course agak struggling di sana, tapi menurut saya kenapa di bagian people management, karena berbeda dengan barang yang tidak punya perasaan. Manusia ini punya Hmm, perasaannya masing-masing dan setiap orang ini unik gitu. Beda-beda. Ada yang yes. mungkin level ketersinggungannya segini, ada yang mungkin level Hmm, ketersinggungannya lebih besar gitu. Dan um, hmm, kalau buat saya uh, untuk bisa berempati dan mengerti perasaan dari masing-masing karyawan saya itu cukup cukup challenging gitu. hmm, Gitu. Makanya menurut saya paling paling susah itu di orang. Karena kalau barang atau sistem yang nggak punya perasaan ya kita lakukan ya sebagaimana harusnya aja gitu. Barang ini hmm, nggak bagus atau gimana ya kita tinggal sisihkan atau kita tukar dengan produk yang lain atau oh, barang ini nggak laku ya udah kita stop aja nggak usah masukin barang ini lagi. Tapi kalau misalkan hmm. orang kan nggak segampang itu gitu. Kita juga harus pikirin oh ini Benar. perasaannya gimana ya nanti aduh dia udah kerja sama orang tua saya misalkan belasan tahun. Duh nanti keluarganya gimana ya makan pakai apa ya gitu kan. Hmm, Kita mesti hmm. pikirin hal-hal kayak gitu. Kalau orang gitu. Dan itu yang memang nggak semudah untuk jualan di online ya Pak ya. Betul. Menurut menurut opini pribadi saya ya, Pak. Karena balik lagi Iya. tadi latar belakang ya. Karena saya menjalankan usaha orang tua sih. Oke, siap, 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 siap. Mantap, mantap Pak. Ini juga satu insight ya buat teman-teman. Kadang-kadang mereka, eh, kalau Bapak ngomong tadi kan, menurut Bapak yang paling sulit buat Bapak adalah itu. Berarti kan itu adalah salah satu hal yang perlu dipikirin gitu ya Pak ya, untuk bisa Betul. di-solve problemnya gitu. Betul. Nah, buat teman-teman juga bisa jadi salah satu acuan bahwa jangan hanya pikirin omset aja, tapi bisa pikirin juga orangnya gimana gitu ya Pak ya. Betul. Betul. Oke, oke, mantap, mantap, mantap. Pak, ini juga mungkin the last question Pak, karena sudah jam Oke. 9 gitu ya. Saya khawatir Bapak punya apa, mungkin istirahat atau ada acara yang lain gitu ya.
Nah, mungkin eh, boleh nggak Pak kasih pesan-pesan Pak atau tips gitu ya Pak ya buat teman-teman yang sekarang lagi bangun bisnis gitu ya, terutama yang generasi Z gitu ya Pak, generasi apa milenial ya, yang mungkin mereka lagi baru lulus dari kuliah gitu ya, mulai berbisnis gitu ya, atau mulai masuk ke bisnisnya orang tua itu apa Pak? Mungkin kalau boleh dikasih tips ke mereka Pak, masih ke teman-teman yang lain. Tipsnya adalah jangan males. Karena karena kalau saya lihat mungkin salah satu yang mungkin saya rasa eh, menjadi challenge di generasi saya itu ya, generasi Z itu Hmm. adalah dengan keadaan-keadaan yang membaik, dengan mudahnya segala sesuatu hal yang kita jalani sekarang gitu. Eh, Hmm. Kalau saya lihat orang tua saya dulu mungkin usaha tuh bener-bener yang harus banting tulang, bener-bener banting tulang gitu ya. Kerja dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Hmm. Transport mesti berjam-jam di jalan gitu. Tapi kalau sekarang kita Hmm. bener-bener udah enak, semua bisa by phone, semua bisa dilakukan sambil di rumah atau di mana aja gitu. Jadi menurut saya mungkin ada memang jadi sebuah challenge karena kita terbiasa untuk bekerja dengan santai gitu, Hmm. bekerja dengan santai. Sedangkan kalau menurut saya eh, nggak semua bisnis, nggak semua usaha itu seperti yang terlihat di sosial media, yang terlihat yang Hmm. keren-kerennya doang. Oh, kerjanya bisa dari mana aja. Oh, dia cuman lewat laptop doang, dia trading saham Hmm. atau apa kayak gitu-gitu. Menurut saya generasi saya ini masih kurang melek dengan usaha-usaha yang memang tradisional, yang dagang gitu loh. Memang kalian berjualan Hmm. gitu. Ya, Nah, ya. nah kalau saya mungkin ya itu ya salah satu saran ya itu adalah jangan males. Mungkin dalam arti jangan males bergerak juga, jangan males mencari ilmu juga gitu, jangan Hmm. males berusaha gitu. Kira-kira kalau dari saya untuk generasi saya sih itu sih Pak. Mantap Pak, luar biasa ya. Ini memang ini nih apa satu saran ya, karena memang benar yang disampaikan Pak Rio tadi ya Pak ya, bahwa karena sudah mungkin semua sudah ada, akhirnya jadinya malah malas ya Pak ya, malah gitu ya. Betul. Ya, Apalagi harus lebih fighting nih. distraction-nya kan Pak dengan saya lihat wah sekarang kalau misalkan udah di rumah udah tuh kelar main TikTok, main Ya, lihat Instagram, nonton YouTube, ya. nonton Netflix gitu ya. Sedangkan eh, kalau menurut saya PR kita masih banyak gitu karena kita masih muda. Benar. Pulang jangan males-malesan, Benar. entah baca buku, belajar something gitu loh. Hmm. Nonton YouTube boleh, tapi nonton yang berguna, self development gitu. Misalkan makanya Ya, kenapa saya juga suka berbagi di Instagram atau di YouTube, hmm. saya juga suka bikin video. Itu karena menurut saya generasi kita kurang melek untuk berusaha self development setiap hari sih gitu. Siap, siap, siap. Mantap, Pak. Ini buat teman-teman yang nonton ya, guys ya. Pastikan Anda bagiin nanti postingan ini ke teman-teman yang lain ya. Terutama yang generasinya sama. Supaya bisa belajar dari Pak Rio langsung ya. Langsung belajar gimana caranya jadi pengusaha yang tidak boleh malas gitu ya, Pak ya. Ya. Siap, Saya siap, kayak siap. ini ya, Biasa. kayak menjelek-jelekan generasi sendiri ya, enggak sebenarnya enggak. Enggak, 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 enggak. Generasi Z itu juga banyak bagusnya Pak, banyak bagusnya juga Ya, ya, gitu. ya. Sepakat, Pak. Kebetulan kalau saya dari milenial, Pak, kalau saya. Dari Jadi milenial ya kita Pak. beda satu generasi. Memang setiap generasi ada plus dan minusnya, Pak. Betul betul. Gitu. Yang saya percaya bahwa memang apa ya satu nggak boleh malas itu semua generasi harus, Pak. Oh Gitu iya ya. betul, itu betul itu. Harus itu, Pak. Itu ya. Dan itu PR. Cuma memang bedanya kalau semakin yang dulu memang mereka nggak ada pilihan. Kalau semakin Betul kita semakin betul banyak pilihan. Itu aja betul sih. betul betul. Sip, mantap Paul, Pak. Mantap sekali Pak Oke Rio untuk apa sharingnya hari ini. Thank you so much Pak oke. sharingnya hari ini. Waktunya, kesempatan untuk sharingnya, ilmunya luar biasa Pak Rio ya. Nanti ini akan kita posting Pak, minta izin ya. Kita akan posting ke Siap. IG. Kita akan posting ke YouTube Pak, ke YouTube-nya di Consulting ataupun ke YouTube saya biasanya juga akan diposting. Oke Dan yang terakhir juga akan kita posting ke Spotify Pak. Gitu ya. oke oke Harapannya siap. teman-teman nanti yang lain bisa lihat dari manapun dan
Kalau teman-teman merasa ini bagus, guys, sharing ya ke teman-teman Anda yang lain supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Ya, karena belajar sekarang dari manapun bisa belajar. Gitu. Betul. Ya. Terima kasih Oke, juga Pak Dedi atas kesempatannya dan waktunya, Pak Dedi. sama-sama Pak Rio. Thank you so much, Pak. Di Ya. lain waktu kita ke Jakarta, siapa tahu bisa ketemu, Pak. Nanti saya Siap, akan boleh, kontak di boleh, grup, Pak. boleh. Nanti Ya, Bapak kan siap. dimasukkan ke grup ini, Pak, ke grup narasumber. Jadi Oh kita iya, udah iya. punya grup narasumber, Pak. Nanti Bapak boleh join ke sana, Oke, bisa networking juga, Pak, sama pembicara yang lain. oke. Gitu. Baik, Pak Ya, Dedi kalau begitu. sip. Thank you so much, Thank you. Pak. Sampai ketemu lagi, Pak Rio, Thank teman-teman you, Pak juga ya. Dedi. Semoga sehat Thank you semua, semuanya. sukses dan bahagia semua. Bye-bye. Halo, Oke. Nah, selamat Mas malam. Rio. Ya, Pak Dedi. Selamat malam. Siap, 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 Pak. siap. Bagaimana Salam kabar kenal, Pak Pak? Rio. Kenal Pak Dedi. Iya, mohon maaf ya saya sedikit terlambat Pak. Karena Ya, terjebak macet ya. Tadi hujan deras di Jakarta. siap, siap, siap. Dimaafkan, Pak, dimaafkan. Udah mulai hujan, Pak, ya Jakarta ya? Iya, udah mulai hujan nih. Oh, Belakangan ini udah mulai oke. hujan, hujannya lumayan kenceng juga tadi jadi terjebak macet gitu. Ya, 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 ya. Oh, oke. Berarti Jakarta udah mulai duluan, Pak, hujannya. Kalau Iya. kita di Surabaya masih belum, Pak. Masih panas ini, Pak. Oh, belum ya? Oh, iya, Iya, iya. iya, iya. Belum, belum mulai hujan. Tapi sudah Oke, mulai kelihatan mendung-mendung gitu. gitu ya. Ya, Iya, semoga iya, iya. cuacanya tidak inilah ya, tidak terlalu parah lah ya, harus bisa mendukung lah ya. Yes, 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 yes. Moga-moga ini Oke, Pak apa hujan tapi tidak terlalu juga yang parah ya iya, Jakarta ya. Karena kan oke. Jakarta juga takutnya bisa banjir ya Pak ya di sana ya. Oke, tes, tes, tes. Oke, oke Pak Rio suara saya dengar Pak Rio. Eh, agak putus-putus nih, Oh, foto sinyal saya fokus ya atau Pak ya. dari sinyal Pak Dedi ya? Nah ini sebentar saya cek dulu. Hmm, Harusnya WiFi saya oke sih harusnya. Teman-teman boleh kasih komentar ya. Suara saya jelas tidak kira-kira? Biar kalau kita juga bisa. sekarang udah agak jelas sih ya, udah agak jelas. Tadi sempat putus-putus dikit sih. Fokus ya Pak ya. Oke. Tapi ini oke Hmm. ya Pak ya ini ya Pak Ini ya. udah oke, udah aman sekarang. Siap, 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 siap. Oke Pak, Oke, sambil kita mulai ya Pak ya acaranya Pak, siap. Pak Rio ya. Boleh Pak Dedi, gimana? Oke Pak, Ini jadi kita mau ngebahas ini apa 1 nih jam Pak? ke depan Pak kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Rio, ngobrol Siap, santai ya. boleh, boleh. Biasanya di sini saya sebagai moderator izin Pak banyak tanya gitu ya. Mewakili mewakili perasaan netizen Pak. Netizen. Iya, iya. Nggak apa-apa, Nanti nggak apa-apa. siap, siap, siap. Nanti kalau Pak Rio saya tanya kadang-kadang cukup dalam Pak. Kalau merasa itu apa konfidensial, tidak perlu dijawab ya Bapak sampaikan aja. Tapi kalau bisa dijawab silakan dijawab ya Pak ya, senyamannya. Oke, siap Pak Dedi. Oke, siap, siap. Oke Pak, mungkin kita mulai dulu dari pingin tahu nih Pak Hmm, riwayatnya Pak Rio nih Pak. Mungkin gimana Pak oke, sampai buka bisnis dan sebagainya gitu mungkin. oke, boleh, boleh, boleh. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya Rio, masih umur saat ini umur 24 tahun. Saya tinggalnya dari domisili dari Jakarta, tapi aslinya saya orang Makassar, Pak. Dari Sulawesi. Hmm, siap, siap. Nah, awalnya sih sebenarnya mulai dari bantu usaha orang tua, Pak, gitu. Jadi waktu Hmm, di zaman COVID, waktu PPKM tuh kan semua usaha tutup ya, semua usaha ya. tutup. Nah, saya awalnya di situ, waktu itu masih kuliah juga. Jadi saya bantu usaha orang tua, saya bantu digitalisasi, dan akhirnya jadinya terjun ke dunia usaha lewat dari situ. Padahal awalnya saya itu kuliah itu jurusannya hukum dan tadinya mau jadi pengacara. Hmm, Tapi sekarang belok arah ya, balik arah jadinya karena waktu itu bantu usaha, jadi turun ke dunia usaha, belajar tentang digital marketing dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tertarik untuk eh, ya berusaha sendirilah gitu. Akhirnya saya mulai bangun juga usaha-usaha saya sendiri. Nah, salah satunya itu ada di digital marketing agency juga, ya Warko Kreatif dan yang salah satunya tadi Bapak Dedi sebutkan Workaholic itu sebetulnya kita ada buat media lah, itu buat sampingan, hmm. iseng-isengan sih buat media, buat komunitas kayak gitu secara online gitu. Kira-kira gitu sih Pak Dedi awal mulanya. Siap, siap. Oke, jadi asal muasalnya karena pingin bantu orang tua ya Pak awalnya Pak ya.
Betul. Jadi waktu PPKM itu kan Oh, nggak boleh buka toko sama sekali tuh Pak. Bener-bener tuh ya, ya. hampir hampir 2 bulan kali ya nggak buka toko, Benar. nggak buka toko. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Waktu itu kebetulan belum ada online dan lain sebagainya. Akhirnya saya pikir wah ini bahaya nih kalau kayak gini terus. Akhirnya saya Iya. bantu, saya digitalisasi. Akhirnya berlanjut dari situ. Oh, oke, 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 oke. Pak, yang tadi usaha yang dari yang orang tua yang dibantu oleh Bapak itu kan yang bergerak di bidang lampu ya, lightning ya Pak ya, listrik dan Betul, kelistrikan itu ya. betul. Oke, Bidang lampu oke, oke, hias, oke. bidang lampu hias. Betul. Oke, oke. Pak, boleh diceritakan nggak Pak? Itu kan kalau biasanya lampu gitu kan banyaknya mungkin urusannya dengan offline ya Pak ya. Hmm, Nah, oke. terus Bapak yang dilakukan apa Pak? Kok sampai mendigitalisasi itu Pak? Hmm. Nah, jadi ini mungkin salah satu kalau saya sebutannya mungkin em, salah satu mental block lah ya buat para Ya. pedagang yang banyak banget saya lihat Hmm. sering kali saya temui karena saya udah mulai merambah ke dunia digital marketing agency juga. Jadi saya banyak juga ketemu dengan pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha nih. Nah, banyak Hmm. seringkali banyak alasan-alasan yang saya tanyakan misalkan kenapa Pak kira-kira kenapa belum dicoba belum pernah dicoba untuk main di digital kenapa belum pernah coba main online Hmm. gitu salah satu mental block terbesar itu adalah selalu mengatakan oh produk saya kayaknya susah deh untuk digitalisasi untuk dipasarkan secara online nah salah satunya juga waktu itu sempat saya pikirkan adalah tentang lampu hias ini gitu ya kalau misalnya kita pikirkan Hmm. waktu itu saya belum mencoba ya waktu itu saya belum mencoba belum terlalu waktu itu belum ada kompetitor yang oke gitu yang udah main di online dan Hmm. udah sangat besar gitu ya. Ada satu dua yang main online tapi ya page-nya juga masih gitu-gitu aja masih masih bisa Hmm. dibilang tidak berjalan dengan baik lah gitu. Sehingga saya juga Hmm. sempat berpikir apakah jangan-jangan produk saya ini nggak cocok kali ya dipasarin online gitu ya. Secara Hmm. orang kan mungkin kalau lampu hias bukan suatu barang yang ditemui sehari-hari, mereka nggak begitu ngerti, nggak begitu tahu jenis-jenisnya, nggak begitu mengenali bahannya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin Hmm. saya pikir kayaknya mungkin nggak cocok, mungkin makanya kenapa nggak banyak pengusaha-pengusaha lampu hias akhirnya main di online gitu. Nah, Hmm. awalnya saya juga pikir kayak gitu, sempat pikir kayak gitu, tapi akhirnya saya tetap mencoba untuk menjalankan dan ternyata bisa gitu. Dan ternyata bisa dan dari situ Hmm. saya mulai belajar ternyata produk apa aja tuh ternyata bisa dipasarkan secara online, cuman caranya aja yang berbeda-beda gitu. Nah, akhirnya Hmm. kalau saya waktu itu mulainya itu dari Instagram dulu. Saya mulai main di Hmm. Instagram, lalu mulai merambah ke TikTok, bahkan kita sempat ada YouTube juga, cuman sekarang nggak begitu aktif. Em, Hmm. terus ke marketplace dan lain sebagainya. Kira-kira gitu sih awal mulanya tuh. Oh, oke, oke, oke. Hmm. Waktu masuk di Instagram gitu apa Pak yang dilakukan kalau ngomong soal lampu Pak? Apakah posting cuma produknya gitu atau gimana? Nah, ini sebenarnya salah satu perbedaan juga ya, perbedaan yang saya Hmm. rasakan di zaman sekarang dengan sudah banyaknya orang Hmm. yang sudah mulai lebih mengerti main sosial media dan sudah mulai aktif berjualan di sosial media. Kalau zaman dulu pada saat saya mulai itu, Pak, itu Hmm. benar-benar seadanya. Jadi kita postingan seadanya, cuman posting produk, Hmm. ya paling video-video, tapi video-videonya masih video berantakan, terus Hmm. dari samping kanan, dari samping kiri, kita video-video detail produk, mungkin kita bikin Hmm. story, kita jelasin sedikit tentang produknya, bener-bener Hmm. seadanya itu udah bisa jalan zaman dulu. Waktu waktu awal mulai, bukan zaman Hmm. dulu banget sih ya, bener-bener masih 2 3 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya Ya, kita lihat ya. sekarang dengan banyaknya orang masuk ke sosial media, kita lihat Hmm. perkembangan advertising lewat sosial media itu luar biasa besar sehingga yang jualan ini jadi sangat crowded gitu. Sehingga Hmm. kalau untuk saat ini eh, untuk konten-kontennya itu ya pastinya kita harus tetap inovatif, kita harus tetap kembangin, kita bikin dengan metode-metode yang berbeda sih gitu. Oh, oke, oke. Jadi dari awal tuh postingannya cuma sederhana ya, Pak ya, tapi sudah mulai Sederhana, naik naik betul. gitu ya. Betul. Oh, Jadi waktu awal oke, mulai, oke, jadi oke. awal mulai itu cuman istilahnya foto-foto lampu, ya video-video lampu dikit gitu, itu udah Ya, ya. udah bisa jalan. Tapi kalau sekarang udah agak berbeda sih. Oh, oke, 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 oke. Mungkin boleh dikasih case khusus nggak, Pak? Case real gitu ya. Kalau Hmm. sekarang itu Bapak misalnya posting itu apa, Pak, yang mesti dipikirkan atau dilakukan gitu? Oke. Kalau sekarang posting yang pastinya pertama dari segi
kualitas videonya atau fotonya gitu ya. Hmm. Mungkin kalau dulu buram-buram dikit nggak masalah. Mungkin dulu Hmm. kita desain nggak begitu bagus, nggak begitu menarik, kita benar-benar simple, plain, itu masih nggak masalah gitu. Tapi Hmm. kalau sekarang kita udah harus lebih up the quality dan juga Hmm. pastinya kalau misalkan ngomongin tentang content creation ya, mungkin Hmm. ada hook-nya, ada bagian yang menarik di bagian depan supaya mendapatkan attention audience dalam waktu 3 detik, yang kayak gitu-gitunya lah Pak kira-kira, yang Hmm. harus lebih diperhatikan kalau untuk sekarang-sekarang ini. Oke, 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 oke. Jadi mesti buatin apa kayak story yang lebih menarik gitu ya, Pak ya. Betul, ada storyline-nya, ada story-nya, terus kita pikirin juga 3 detik pertama nih videonya atau fotonya nih apa nih yang kira-kira akan attract attention-nya audience pada saat pertama kali melihat gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Pernah ada pernah ada buat video terus viral, Pak. Yang Beberapa benar-benar kali viral itu. Oh, gitu. bener-bener viral itu kan makanya sebenarnya kan kita kalau misalkan ngomong per industri gitu ya, atau kita ngomongin hasil Ya, gitu ya, itu kan per industri beda-beda gitu ya. Nah, kalau ya. misalkan dibandingkan di industri saya, di lampu hias, Hmm. Hmm. misalkan waktu itu saya sempat dapat video itu 1,7 juta views. Itu kalau Wow, keren, Pak. untuk di Hmm. bidang saya, untuk di industri saya, kalau saya lihat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain, nggak ada yang nyampe 1 juta aja tuh jarang gitu. Benar, benar, Gitu. benar. Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan industri lain, misalkan kita ngomongin Hmm. tentang keuangan, misalkan Hmm. kayak saya personal kan ada personal branding juga, saya ada ngomongin tentang Ya, self ya. development di page saya sendiri gitu. Hmm. Mungkin Hmm. 1,7 juta views tuh kelihatannya kayak kecil gitu. Gitu. Tapi kalau Oke, untuk oke. industri tertentu itu udah wah, ternyata ada juga 1,7 juta orang yang nonton tentang lampu gitu ya. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Dan itu apa ini Pak? Maksudnya apakah memang sengaja dibuat terus langsung bisa viral atau Bapak testing dulu atau gimana sampai ketemu kok video itu bisa viral itu? Oh ya, kalau dulu karena mungkin belum ada pengetahuannya ya, dulu jadi saya juga Ya. melalui proses yang cukup panjang, ngonten berbulan-bulan Hmm. juga, belajar, oh gimana sih, apa sih yang bikin orang tertarik untuk nonton video itu gitu. Sampai akhirnya, Hmm. eh, kalau nggak salah 1,7 juta itu setelah sekitar 6 bulan ngonten sih. 6 bulan konten ya Pak ya? Ya, itu baru dapat yang 1,7 juta Wow. views itu. Keren, keren, keren. Dan itu bertahan ya Pak ya, posting terus tiap hari gitu ya Pak? Posting terus tiap Troy, iya ya. hari. Posting terus tiap hari. Benar. Mantap, 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 mantap. Oke, oke, oke. Pak, tadi sempat disampaikan bahwa sekarang itu kan kondisinya kalau kita ngomong, tadi Bapak masuk di dunia online gitu ya, Ya, dan memang harus mau nggak mau masuk ke dunia online gitu ya. Bapak kan ngomong bahwa sekarang ini persaingan di dunia online kan sudah semakin tinggi ya Pak ya. betul. Benar ya Pak ya. Nah, Mm-mm. kalau seperti itu gimana sih Pak caranya supaya kita ini tetap bisa eksis di dunia online Pak? Oke, tetap bisa eksis. Tentu aja ini sebenarnya banyak faktornya gitu ya. Makanya sebenarnya Hmm. saya kalau misalkan berbicara tentang marketing juga, itu selalu sebenarnya marketing ini kan kita nggak cuma ngomongin kayak online doang. Sebenarnya saya rasa kalau misalkan ada suatu usaha yang dia cuma ya udah terus-terusan online 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 doang, Hmm. itu juga nggak bisa bertahan jangka panjang gitu. Sebenarnya Hmm. strategi-strategi yang offline pun seperti misalkan ekspansi cabang, membuka cabang baru dan lain sebagainya itu sebenarnya menurut saya juga tetap aja perlu gitu, tetap diperlukan gitu. Tapi kalau cuma ngebahas cuma khusus online-nya doang, gimana caranya untuk exist itu adalah dengan cara membuat konten sebanyak-banyaknya. Hmm. Menurut saya, karena yang pertama, dengan membuat konten sebanyak-banyaknya, kita akan mulai belajar Hmm. gimana sih cara membuat konten yang menarik untuk orang. Karena semakin banyak kita membuat konten, kita semakin pengalaman pertama. Mungkin awal-awal kita buat konten, ngomongnya grogi, ngomongnya putus-putus, nggak Hmm. hafal gitu ya. Tapi udah berapa kali, udah berapa bulan, kita mulai lancar ngomongnya, mulai
Hmm. tahu nih harus apa yang kita bicarakan supaya dapat attention dari audience gitu. Terus yang kedua, Hmm. dengan semakin banyak posting, of course ada bantuan algoritma juga ya, karena sosial media itu Hmm. juga suka orang-orang yang rajin posting gitu, ya, konsisten posting. Hmm. Em, tapi selain itu, chance kita untuk mendapatkan exposure itu jadi semakin naik gitu. Dibandingkan kita Hmm. posting satu video, yang kemungkinannya berarti 1 banding 1, kita viral atau enggak gitu ya, kita bisa exist Ya. di sosial media atau enggak. Kalau kita posting 100, maka ada 100 kemungkinan gitu, nggak cuma satu gitu videonya yang mungkin bisa untuk Hmm. naik gitu. Nah, sehingga posting konten sebanyak-banyaknya, tapi tentu saja kita harus terus mempelajari konten ini gimana Hmm. caranya supaya kita bisa naikin kualitasnya. Percuma juga naik posting 100 konten tapi kontennya ngasal semua, itu juga percuma gitu. Itu buang-buang tenaga juga. Hmm. Tapi Ya, ya, setidaknya ya. setidaknya dengan kita semakin sering posting, kita semakin belajar gimana caranya membuat konten yang menarik gitu sih kira-kira. Oh, oke, 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 oke. Jadi memang masih di rajin, dikonsistenin gitu ya Pak ya untuk membuat konten ya Pak ya. Ya, betul. Kira-kira kayak gitu. Oke, oke, oke. Pak, sepengalaman Bapak di dunia perlampuan tadi ya Pak ya, lampu hias ya. Ya, Atau mungkin Bapak kan juga di agensi ya. Sebenarnya kalau kita ngomong sekarang di era digital sekarang Pak ya, untuk masuk ke generasi apa sudah kan ke generasi Z gitu ya sekarang ya. ya. Itu apa media apa sih Pak yang masih relate Pak dengan bisnis-bisnis terutama yang di bidang produk seperti Pak untuk dimasukin gitu? eh, Sosial medianya berarti, Pak. Ya, ya, sosial medianya atau mungkin marketplace-nya atau gimana mungkin. Oke. Kalau untuk sosial medianya, sebenarnya memang setiap industri kalau menurut saya itu punya masing-masing ya. Misalkan kalau di Ya, TikTok ya. itu identik dengan barang-barang mungkin yang lebih murah, lebih affordable gitu ya. Em, Hmm. Kayak misalkan Tokopedia dan Shopee aja itu kayak ada perbedaan stigma ya. Mungkin kalau cowok-cowok kayaknya lebih Ya. suka belanja di Tokopedia, cewek-cewek lebih suka belanja di Shopee Hmm. gitu. Nah, kalau misalkan disuruh pilih yang mana, maka menurut saya kalau untuk industri saya itu di Instagram untuk saat ini Hmm. sosial medianya. Tapi kalau di pertanyaannya itu harus bagaimana, harus ada di setiap platform tersebut. Di TikTok harus ada, di Hmm. Instagram harus ada, di Shopee. Walaupun Shopee ini mungkin stigmanya lekat dengan wanita gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita bisa masukin ke Shopee juga, ya masukin aja gitu. Dan itu pun membuktikan Hmm. walaupun walaupun memang betul ya di misalkan di Tokopedia itu penjualan saya lebih Ya, tinggi ya. daripada di Shopee gitu. Karena Tokopedia itu lebih identik dengan barang-barang furnitur dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi di Shopee itu bukan berarti target market saya nggak ada juga gitu. Jadi kalau misalkan Hmm. sebaiknya bagaimana itu sebenarnya di mana-mana ada gitu. Itu lebih baik. Semuanya masuk ya Pak, Iya, Pak ya. kalau kalau saran saya lebih bagus Oke. kayak gitu. Itu industri apapun tanpa terkecuali Pak. Hmm, mungkin mungkin hampir semua industri lah ya. Mungkin saya nggak bisa Hampir semua industri. generalisasi semua industri harus begitu. Mungkin ada Hmm. beberapa yang misalkan em, apa ya, saya belum kepikiran sih. Mungkin mungkin kayak alat berat gitu mungkin masuk di TikTok itu agak agak membingungkan juga gitu ya. Hmm. Em, Hmm. tapi sebisanya brand apapun kalau kita membuat brand itu sebisa mungkin itu masuk di semua channel yang tersedia sih. Oh, oke, oke. Mau nggak mau ya Pak ya. Kalau Iya, nggak gitu orang nggak ingat gitu nanti ya. betul, betul. Oke, 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 oke. Pak, pengen tanya nih Pak, pada Bapak juga selaku kan ini ya, expert di digital dan juga sebagai pengusaha yang melek digital gitu ya Pak ya. Nah, kalau lihat terkait dengan fenomena mungkin live ya Pak, seperti Instagram Live gitu ya, Ya. TikTok Live, dan live-live yang lain ya Pak ya mungkin gitu ya. Itu menurut Bapak gimana ya Pak? Kalau terkait dengan teman-teman yang sekarang lagi fighting untuk berjualan melalui online gitu ya, itu apakah worth sih Pak untuk dilakukan itu? Oke. Kalau untuk live itu balik lagi tergantung produknya ya. Jadi kalau tadi saya kan bilang itu idealnya. Idealnya kita sebagai Hmm. sebuah brand itu pengennya masuk di semua channel dong. Tapi tentu aja Ya. kita juga harus consider dengan misalkan sumber daya kita.
Misalkan sumber daya Hmm. kita belum terlalu banyak, tapi kita mau paksain masuk di semua media sosial dan juga Hmm. marketplace, mungkin tidak realistis dan bukan strategi yang bagus untuk dijalankan. Tapi Hmm. sebisa mungkin masuk di semuanya. Nah, kalau ngomongin live, menurut saya tetap aja balik tergantung dari produknya apa. Tapi kalau ngomongin Hmm. live secara keseluruhan, kita nggak ngomongin produknya apa nih ya. Live itu menurut Hmm. saya adalah suatu platform yang suatu fitur yang sangat baik untuk digunakan gitu. Karena Hmm. sekarang sekarang ada sebutannya Pak. Kalau dulu kan pembagiannya itu adalah sosial media dan e-commerce ya. Jadi sosial media Ya. tuh ya kayak Instagram, TikTok gitu kita sebut sosial Hmm. media. E-commerce itu kayak marketplace ya, Tokopedia, Bisa Shopee, plus. JD dan Ah, lain benar, sebagainya. benar, benar. Nah, sekarang itu karena di TikTok itu udah bisa semenjak TikTok itu mengadakan Hmm. live dan bisa belanja langsung, itu ada sebutannya Hmm. e-commerce, jadi social commerce gitu. Oh, Social iya. commerce. Jadi di mana di satu aplikasi yang sama kita bisa melakukan interaksi, kita bisa bersosialisasi, makanya namanya sosial media, dan juga kita bisa melakukan perdagangan jual beli gitu. Hmm. Nah, Hmm. sehingga menurut saya ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa besar dan luar biasa bagus buat para teman-teman yang mungkin pengen memulai usahanya, Pak. Karena di live Hmm. ini kalau misalkan kita cuman sekedar mengandalkan e-commerce, mungkin kan Hmm. kita bingung gitu ya, datengin orangnya dari mana gitu ya, datengin Hmm. pembelinya gimana gitu ya. Itu kan istilahnya kayak apa ya, ya mungkin bisa lah kita iklanin atau apa lain sebagainya. Tapi dengan adanya live, kita tuh tinggal gini Pak, setup kamera di depan gitu ya. Ya, Istilahnya ya. tuh kayak kayak nunggu di toko gitu, nunggu di toko. Ya, nanti ada Hmm. aja orang lewat-lewat lihat-lihat dagangan kita gitu. Kita bisa tawarin dagangan kita. Nah, Hmm. itu yang pertama. Jadi membuka opportunity untuk dieksplor sama orang-orang yang tidak kita kenal bahkan gitu. Kalau live TikTok kan gitu, Hmm. orang-orangnya adalah orang-orang Ya, ya. strangers gitu ya. Orang-orang yang tidak kita Benar. kenal itu bisa bisa lihat produk kita, bisa lihat dagangan kita seolah-olah kita nih toko fisik gitu. Istilahnya kalau saya Hmm. buka toko di Mangga 2, orang-orang datang ke Mangga 2 untuk lihat-lihat. Nah, tapi ini lewat HP gitu, Pak. Nah, jadi Hmm. opportunity-nya besar di situ yang pertama. Terus yang kedua, Hmm. dengan adanya live TikTok ini ya, itu kan mereka banyak juga membuka program afiliasi, Pak. Hmm. Afiliasi itu berarti orang ini yang pengen mulai berusaha, yang pengen mulai berdagang, itu tidak harus punya stok produk sendiri, ya. Hmm. Tidak harus berinovasi, aduh mau jual produk apa ya, aduh tapi produk ini udah pasaran, gimana ya supaya produknya nggak pasaran. Ini semua produk ini udah disediakan, tinggal kita sebagai afiliator itu tinggal menjual lewat live TikTok tersebut aja gitu. Jadi modalnya Hmm. pun sangat minim menurut saya. Jadi tinggal modal kamera, koneksi WiFi, udah bisa mulai jualan. Nah, sehingga menurut saya ini membuka Hmm. opportunity yang sangat besar untuk orang-orang itu untuk mulai jualan dari situ. Nanti pelan-pelan udah dapat komisi, udah ngumpulin uang, tabung, baru stok produk sendiri. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, 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 ya. Berarti di tempatnya Pak Aryo sendiri juga ini Pak ya, rutin melakukan live TikTok itu Pak, atau malah Nah, enggak harus melakukan gitu? nah, balik tadi saya bilang karena industrinya Hmm. berbeda-beda, kebetulan Hmm. saya udah pernah coba live TikTok, udah pernah coba kita rutin ya, hampir 2 bulan kita setiap hari Ya. ada jamnya kita live TikTok ya, tapi pada waktu itu hasilnya tidak Hmm. efektif, tidak sesuai dengan effort yang Oh, dikeluarkan gitu. oke. Makanya saya bilang balik lagi itu juga harus consider dengan sumber daya, dengan hasilnya. Tentu kita kan kalau pengusaha kan kita harus hitung-hitung. Kalau Benar, hasilnya benar, hasilnya nggak sesuai, ngapain kita lakukan dengan cara itu gitu. benar, Nah, tapi tidak benar, menutup benar. kemungkinan di kemudian hari ternyata live TikTok mungkin dinamikanya berubah, mungkin target marketnya berubah. Ya, Bisa jadi barang ya, saya nantinya laku gitu, nanti akan dicoba benar. lagi gitu. Tapi untuk saat ini kita tidak melakukan live di TikTok, di Shopee juga kita pernah coba live, itu juga nggak terlalu bekerja, nggak terlalu bagus hasilnya. Jadi Hmm. untuk saat ini dua-duanya kebetulan kita tidak tidak ada live di Nggak sana gitu. melakukan ya Pak ya. Oke, oke, Betul. oke. Jadi bukan berarti teman-teman sekarang yang mau terjun di online, pokoknya hajar gitu ya Pak ya, semuanya harus live gitu ya. Karena saya lihat ini kan teman-teman ini kan karena fenomenanya live itu Pak, mereka semua hajar Pak, semua live Pak. Bahkan kalau Oh saya iya sering iya. mampir ke tokonya
yang munculkannya di TikTok itu kan atau di Ya. apa, saya mampir ke tokonya, yang lihat nol gitu ya, atau yang lihat misalnya cuma dua gitu ya. Tapi dia live terus gitu, wah luar biasa gitu ya. Ya, 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 ya. Jadi masih dilihat juga ya Pak, apa sense of apa kriteria bisnisnya seperti apa gitu ya. Ya, kira-kira. Oke, 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 oke. Boleh sharing nggak Pak? Kalau untuk saat ini Pak gitu ya, untuk usaha Bapak itu banyak fokus ke digitalnya, strateginya yang main di mana Pak? Kalau boleh sharing Pak. Maksudnya di sosial media mana atau apa nih pertanyaannya? Misalnya, misalnya, let's say Bapak nggak main live nih, tapi misalnya main, oh aku main misalnya promo nih di Hmm. apa Tokopedia atau di Shopee atau di mana gitu ya, atau malah Bapak mainnya malah ads nih, main di ads di apa Meta atau main ads di TikTok, di Shopee gitu ya, atau Oh, gimana mungkin Pak oke. kalau boleh sharing. Oke, oke. Oke, kalau saya untuk saat ini itu karena industri saya tadi, jadi yang saya sadari itu sebenarnya ada juga banyak juga eh, dari customer saya itu yang sebenarnya masih pengen untuk datang dan melihat langsung produknya gitu. Jadi kalau saya sekarang fokusnya itu sebenarnya dicampur antara online dan offline gitu. Jadi di online itu saya ngonten terus, saya Hmm. beriklan di Instagram, terus jadi fokusnya kebanyakan di Instagram, di TikTok, video-video atau postingan-postingan foto gitu ya. Lalu kita gabungkan juga call to action-nya itu bisa datang ke toko gitu loh. Jadi pergabungan antara Oh, online dan offline gitu, gitu, hmm, gitu. Kalau ya, saya ya, ya. lebih Jadi, fokus ke sana. oh, oke. Berarti kalau gitu misalnya memang sambungan dengan iklan yang di online, berarti mungkin banyaknya iklannya di lokal ya Pak ya, Makassar dan Jakarta gitu kali. Eh, kira-kira iya. Ada juga sih lumayan banyak juga misalkan di Jawa gitu ya, misalkan di Surabaya ya salah satunya juga lumayan juga, di Bandung juga gitu. Oh, dan akhirnya mereka datang ke toko ya Pak ya, mereka ya. Lumayan, lumayan ada beberapa lah, lumayan ada beberapa. Tapi yang nggak datang ke toko terus langsung belanja juga lumayan banyak juga. Oke, 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 oke. Pak, ini menarik, Pak. Ini kan karena Bapak kan masuk di dunia bisnis yang saya rasakan lampu hias ini bukan bukan produk yang mudah dijual di online ya, Pak ya, gitu ya. Iya, iya, Kalau ngomonglah betul, kosmetik itu kan lebih common gitu ya, kosmetik lah, betul, fashion, betul. baju kan lebih Ya, common ya. Nah, ini menarik nih Pak, belajar dari ini dari Bapak ini kan akhirnya dari yang online yang offline dipindah ke online, tapi tetap akhirnya yang dikombin gitu ya Pak ya, dikombin betul, online dan offline gitu ya. betul. Nah, boleh sharing nggak Pak? Maksudnya selama Bapak fighting di online tuh growingnya di online seperti apa sih Pak? Sehingga akhirnya Bapak terusin untuk mengerjakan di online gitu Pak. Growingnya di online, ya pastinya luar biasa lah ya. Maksudnya saya juga nggak kebayang awalnya gitu loh bahwa di online itu untuk produk lampu hias ini bisa sampai segitunya gitu. Gitu. Tapi balik lagi, kebanyakan yang saya lihat ketika orang mulai online itu, dia tuh istilahnya seolah-olah kayak berlawanan dengan offline-nya dia gitu, Pak. Jadi dia Hmm, bangun online kayak seolah-olah nih tidak bukan satu usaha yang sama gitu. Nah, ya. sehingga kalau yang saya pelajari dari target audiens saya, target market saya, itu justru kita harus menggunakan dua-duanya gitu, encouraging dua-duanya gitu. Jadi kalau saya lihat Hmm, misalkan contoh ya, saya mungkin kasih contoh sedikit aja untuk hmm, customer-customer saya yang di luar daerah itu salah satu permasalahan mereka adalah kalau misalnya di daerah-daerah gitu ya, misalkan di eh, Manado, di Palu, di daerah-daerah sana mungkin nggak terlalu banyak pilihan-pilihan model lampunya, Pak. Nggak seperti kita jualan di oke, Jakarta gitu. Karena ya, tentu ya. saja target market di sana juga tidak sebanyak di Jakarta, sehingga mungkin toko-toko di sana mungkin tidak berani juga menyediakan begitu banyak model. Nah, itu mungkin salah satu permasalahan yang saya Hmm, lihat gitu. Nah, sehingga dengan kita hadirkan online, mereka bisa lihat
secara online, oh bisa beli online tinggal dikirim ke sana gitu ya, dan harganya juga masih bersaing, sehingga mereka memilih oh ya udah beli online aja dengan model yang lebih banyak, lebih variatif gitu. Nah, tapi di sisi lain, Hmm. di mana saya bisa sediakan ada tempat untuk showroom untuk mereka melihat gitu ya. Nah, itu juga saya usahakan sebisa mungkin ada tempat itu untuk mereka melihat juga gitu. Jadi mereka tahunya dari online, tapi habis itu mereka datang ke toko untuk lihat-lihat barangnya kayak gimana sih kira-kira gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi Jadi pada Bapak saat combine ya, Pak? ya, jadi Hmm. Silakan, Pak, pada silakan. saat yang online ini naik, Pak, tidak hanya online-nya naik, tapi offline-nya pun ikut naik gitu. Karena saya gabungkan Oh. dua-duanya gitu, nggak pisah-pisah gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi dua-duanya jalan dengan bersamaan lah, Pak, ya, Bersamaan, kondisinya ya. betul, betul. Oke, 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 oke. Pak, kalau saya lihat dari profil Bapak, ini kan Bapak juga sebagai CEO dari Mulia Mas ya Pak ya, dari langsung sebagai ini ya, apa, pelaksana ya Pak ya, di Ya, lapangan gitu ya. Iya. Itu boleh nggak Pak sharing Pak? Apa sih Pak waktu Bapak suka duka? Ini kan berarti kan kalau lihat dari kondisinya ini kan berarti bisa jadi usaha ini kan usaha dari orang tua yang Bapak ya, akhirnya take over gitu ya. Maksudnya ya, bantu gitu ya. ya. Nah, boleh nggak Pak sharing Pak? Maksudnya ini kan udah dari orang tua ke Bapak second generation, bukan hal yang gampang. Mindahin lagi ke online gitu ya. Itu gimana Pak suka dukanya Pak? Boleh nggak Pak sharing ke teman-teman Oh itu? iya. Kalau suka dukanya ya pasti banyak sih ya. Kalau untuk Iya. bisnis keluarga ya, apalagi khususnya pasti namanya perselisihan pendapat dan lain-lain itu pasti ada-ada aja sih. Eh, tapi kalau saya jujur saya tipe orang yang memang selalu berusaha untuk menikmati prosesnya aja gitu. Jadi saya Hmm. ada perselisihan pendapat, ya udah kita omongin aja, kita omongin, kita saling beradu logika. Kalau misalkan logika saya salah, ya udah ngaku salah aja gitu. Jadi kalau suka Hmm. dukanya, kalau sukanya sih banyak ya Pak. Ya namanya kalau Hmm. bisnis dari orang tua kan kita fondasi udah ada istilahnya. Kita Ya, ya. udah berjalan. Kita tinggal ngembangin gitu istilahnya. Jadi privilege-nya pun Hmm. juga banyak lah Pak kalau sukanya ya. Kalau dukanya sih saya sebenarnya nggak terlalu ingetin ya Pak, karena itu tadi saya bilang bilang Hmm. lagi tadi kalau saya tipe orang yang berusaha untuk selalu setiap satu enjoy the process aja gitu. Jadi setiap ada Hmm. permasalahan pun ya udah kita coba selesaikan dengan baik-baik, lalu kita move on gitu. Oke, good, good, Gitu. good, good. Ini kalau mungkin karena Bapak punya karakter ini wise ya Pak ya. Maksudnya Bapak Ya, santai, bawain ya, juga ya. happy gitu ya. Tapi Mm-mm. some our friend Pak, maksudnya dari Ya, teman-teman kita sendiri, mungkin hari ini teman-teman yang nonton ataupun nanti yang nonton Pak. ya, Bisa jadi mereka got the problem Pak. Maksudnya mereka dapatin problem di mana ya, ketika masuk ke mereka punya parents, which ya, is mereka juga punya style yang old style gitu ya. ya, Dan mereka nggak gampang untuk diajak berubah gitu ya. Belum lagi ya, ngomong soal online gitu ya. Wah ini ya, toko nih gitu kan, kita generasi-generasi yang second generation kan biasanya terimanya kalau nggak toko, kalau ya, nggak company kan pakai old style banget ya Pak ya. ya. Terus dipindah ini nggak bisa Pak gitu. Ada nggak sih Pak tips Oh, buat teman-teman itu supaya mereka surviving nih untuk prosesnya ini ya. Pak? Oke, saya paham. Saya paham. Oke. Kalau yang saya lakukan dulu ya, Pak. Kalau yang saya lakukan Ya. dulu, ya tentu aja tantangan-tantangan itu ada juga, ya saya alami juga. Misalkan dari masalah pengelolaan karyawan gitu ya, itu kan Hmm. style-nya udah beda banget tuh Pak, tradisional sama apalagi saya Gen Z ya. Wah itu kalau Gen Z untuk style pengelolaan karyawan atau leadership-nya itu sangat berbeda lah dengan zaman dulu gitu. Itu yang saya rasakan Hmm. setidaknya. Terus perpindahan ke online, digitalisasi gitu ya. Eh, Hmm. kalau yang pertama eh, itu menurut saya adalah kita sebagai second generation yang menerima bisnis itu juga kadang-kadang kurang aware, kurang aware Hmm. dengan keadaan. Kalau saya hanya berusaha untuk selalu mengingat bahwa oh iya, ya pasti aja mereka ada penentangan gitu, pasti kita ada Hmm. perselisihan gitu.
saya selalu ingat bahwa kita pasti selalu ada perselisihan. Dan kalau betul ada perselisihan, ya saya berusaha untuk mengerti posisi mereka. Oh ya, jelas aja Hmm. mereka berpikir kayak gini. Orang tua saya udah berbisnis 30 tahun sebelum saya ikut Hmm. masuk ke sini gitu. Dengan caranya mereka yang mungkin tergolong tradisional. Dan bisnisnya jalan-jalan aja Hmm. dan bisa dibilang untuk ukuran usaha orang tua saya, maksudnya saya bisa bilang orang tua saya sudah berhasil berbisnis gitu dengan Hmm. caranya mereka gitu. Nah, of course, jadi yang saya coba tanamkan dalam diri saya adalah jangan kita juga sebagai second generation jangan selalu pikir oh maunya kita menangnya kita gitu loh. Kita juga harus pikir bahwa oh ya orang tua kita kan udah kayak gini udah 30 tahun udah lama gitu. Itu udah Hmm. ditanam di akar otak mereka gitu. Jadi menurut saya itu sangat wajar kalau misalkan ada perselisihan pendapat yang soal style-style itu tradisional dengan yang lebih modern gitu ya. Dan setiap kali terjadi saya berusaha untuk mewajarkan. Nah, ini yang menurut saya, Pak, Hmm. itu jarang dilakukan oleh second generation, khususnya anak-anak yang lebih Yes. muda, mungkin Gen Z gitu ya. Yes. Mungkin masih ada Hmm. egonya, mungkin pikirnya kan kalau anak muda ya mungkin pikirnya aduh apa sih orang tua gue kolot nih atau apa tradisional banget. Padahal mungkin Hmm. kalau saya malah sangat menghargai nilai-nilai tradisional mereka juga. Saya malah kadang-kadang juga Hmm. belajar, Pak. Dan nilai-nilai tradisional ini ternyata ada yang bisa saya petik-petik gitu. Nah, akhirnya karena Hmm. bisa mewajarkan itu, ya of course ada perselisihan, pasti kita ada adu argumen, kita ada adu logika. Hmm. Tapi nggak apa-apa itu terjadi gitu loh. Karena itu adalah bagian dari proses berjalannya bisnis itu. Itu adalah bagian dari Hmm. dinamika bisnis gitu. Nah, itu yang selalu saya ingat. Saya selalu berusaha untuk mewajarkan. Yang kedua, kalau misalkan ditentang, saya selalu berusaha untuk membuktikan terlebih dahulu sebelum saya Hmm. menuntut. Misalkan, Ya. saya waktu itu mau buat online kan, saya mau jalanin, tapi mungkin saya rasa pada waktu itu kayaknya butuh modal nih. Kita mungkin harus beli kamera, Hmm. kita harus iklan, kita harus apa segala macam. Mungkin ada modal-modal yang Ya. perlu dikeluarkan untuk membangun online. Sedangkan mungkin Hmm. kalau yang orang tua mungkin yang lebih tradisional itu mikirnya ngapain kita keluarin duit buat yang belum pasti gitu. Istilahnya kayak bakar duit Hmm. gitu. Itu kan bukan suatu apa ya kepercayaan yang tradisional lah gitu ya. Jadi Ya. saya Ya. berusaha membuktikan dulu dengan alat seadanya, Hmm. dengan iklan yang sedikit-sedikit, itu pun saya keluarkan dari kantong pribadi saya. Terus Hmm. saya kerjain, saya bikin video, saya bikin konten, saya posting rajin, terus akhirnya membuahkan. Nah, ketika saya sudah membuktikan itu, orang tua saya dengan senang hati, oh ya boleh nih, silakan. Mau beli kamera, silakan beli kamera. Mau Oh. bikin tim, silakan bikin tim. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi saya Hmm. selalu berusaha untuk membuktikan dulu bahwa apa yang kita pengen lakukan ini memang ada manfaatnya gitu loh. Jangan nuntut dulu, Hmm. baru eh, terus nggak jalan terus bilangnya iya habis nggak mau didanain sih sama bokap gua nggak mau dikasih ini nggak mau dikasih itu. Hmm. Nah kalau kalau kayak gitu ya nggak akan mulai-mulai gitu. Mendingan mulai aja dulu gitu. Nice, nice, nice. Ini keren nih Pak ya. Yang pertama mau mewajarkan ya Pak ya. Ini teman-teman juga perlu dapetin wisdomnya nih. Karena ketika mewajarkan something yang memang kondisinya orang tua nolak gitu ya. Akhirnya kita bisa memahami bahwa oh iya wajar gitu ya. Karena kondisinya bla bla bla. Dan yang kedua membuktikan ya Pak ya. Ya Mewajarkan dan membuktikan dulu baru bisa ditiru. Baru bisa dikasih kepercayaan lebih. Wah keren. betul. Keren nih ya teman-teman bisa contoh nih ya caranya Pak Rio nih. Oke, Pak ini pengen tanya Pak dari teman ya yang chat di kolom komentar ya. Ada dari Kak Arizona Cho gitu ya. Apakah ada kompetitor asing atau dalam negeri yang harganya di bawah kamu katanya gitu ya? Trik ajalnya bagaimana Pak? Ada nggak Pak kalau di Oke. bisnisnya Pak? Mungkin. Kalau di industri saya ada lumayan banyak juga ya yang mungkin harga jualnya di bawah gitu ya. Tapi kalau dari saya sebenarnya kalau di zaman online ini itu lebih penting itu daripada perang harga itu adalah kita membangun sebuah brand, nama yang Hmm. eh, bisa diingat sama customer-customer kita gitu loh. Ah, eh, karena semakin ke sini brand itu semakin mempengaruhi pilihan kita untuk membeli gitu. Kadang-kadang mungkin Hmm. mahal dikit gitu, tapi karena brandnya Apple gitu ya,
ya udahlah beli yang Apple aja karena mungkin kita merasa kita Hmm. lebih dekat dengan brandnya, kita merasa brandnya adalah brand yang terpercaya sehingga kalau misalnya kita beli produk Hmm. dia, kita tidak khawatir kalau misalkan ada apa-apa atau rusak atau apa itu kita udah merasa aman lah gitu. Nah, sehingga kalau menurut saya, kalau untuk melawan yang harga-harganya di bawah gitu ya, kompetitor-kompetitor, saya tuh paling nggak suka perangin dengan harga balik gitu, kasih diskon lagi, oh diskonnya gede-gedean gitu. Nah itu menurut saya Hmm. jadinya udah nggak sehat buat usaha kita gitu. Mau sampai kapan kita istilahnya eh, untuk apa profit yang kecil gitu, profit margin yang terus tergerus tipis semakin tipis gitu karena kita perang harga dengan orang lain gitu. Nah yang saya lakukan justru Hmm. mempertahankan harga, tapi tentu saja kita mesti ingat ketika membangun brand itu kita juga harus benar-benar memperhatikan kualitas, misalkan gitu. Terus kayak Hmm. tadi dengan cara misalkan kita aktif di berbagai sosial media sehingga orang-orang tuh lihat Hmm. eksistensi dari brand kita gitu. Melihat bahwa oh brand kita Hmm. memang terpercaya gitu. Kita bisa kasih lihat lewat video-video kita, mungkin kita jelasin nih produk kita kayak Hmm. gini, mungkin dengan garansi atau lain sebagainya gitu. Jadi saya lebih lebih fokus dalam membangun brandnya itu sih dibandingkan perang harga gitu. Kalau misalnya karena kompetitor yang Hmm. harganya di bawah kita itu akan selalu ada dan akan terus muncul-muncul terus gitu. Jadi mau kita udah perangin lagi, nanti ada lagi yang lebih bawah lagi, nanti ada lagi yang lebih murah Hmm. lagi, nanti ada lagi. Jadi ya saya rasa itu mungkin cara yang udah cukup tradisional gitu ya. Mungkin itu udah cara lama yang dipakai untuk kompetisi gitu. Oke, 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 oke. Nice, 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 nice. Pak, nyambung terkait dengan brand, Pak, gitu ya. Mungkin karena teman-teman ini kan kadang-kadang juga enggak terlalu paham soal brand ya, Pak. Dipikir kalau brand ini pokoknya sering promosi gitu ya, atau sering iklan, atau sering apa, buat konten dipikir brandnya bagus gitu ya. Kalau Bapak sendiri dalam membangun brand di bisnisnya Bapak itu apa sih Pak yang dilakukan Pak supaya brandnya Lampung Bapak ini melekat tuh ke apa ke customer? Halo, Pak, maaf Pak, agak sedikit terputus-putus tadi Pak. Oke, oke. Saya ulangin Pak ya. Eh, Ya, ya, dari Bapak sendiri ya, untuk membangun brand ini, ini kan brand Bapak kan di Mulia Mas bener ya Pak ya? Untuk ya, ini ya, Mulia Mas Lightning ya. Nah, itu ya, ya. gimana sih Pak, Bang? Cara Bapak membangun brand sehingga customer Bapak itu bisa loyal atau fanatik dengan brandnya Bapak. Oke. Em, Kalau saya pertama-tama dulu ya pas awal-awal membangun itu, jadi kalau misalkan bisa dilihat juga ya, sebenarnya kalau dari segi teori branding, nama Mulia Mas itu sendiri juga sebenarnya nama yang kurang cocok gitu untuk jualan Hmm. lampu gitu ya. Tapi ini karena saya ngambil memang dari usaha orang tua kan, awalnya namanya udah kayak gitu Hmm. dan saya pengen mempertahankan faktor tradisional itu gitu. Jadi awalnya pada saat saya Hmm. baru mulai membangun branding secara online gitu ya, kalau namanya sendiri dulu nggak terlalu terkenal Pak. Dulu ya udah sebatas toko aja orang tahu toko ini, tapi nggak tahu Ya, namanya gitu. Jadi ya udah ya. sebatas beli di sana tapi nggak tahu nggak inget gitu. Nah sehingga pada Hmm. saat saya baru mulai itu of course saya berusaha untuk tadi muncul di setiap sosial media atau marketplace atau platform-platform manapun yang tersedia uh, Hmm. coba gitu. Nah, itu awal-awal saya memulai bangun brand online dengan membuat konten, terus lalu saya mengedukasi, saya sampaikan, oh ini perbedaan-perbedaannya, kualitasnya seperti apa, bahan-bahannya gitu, kenapa ini harganya ini bisa murah, ini bisa mahal. Jadi saya berusaha untuk Hmm. memberikan transparansi juga dan mengedukasi calon-calon customer saya gitu. Hmm. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu sebenarnya adalah delivering the promise. Jadi brand itu menurut saya Hmm. adalah eh, tentang reputasi, reputasi kita gitu di mata orang lain atau di pikiran orang lain brand kita ini di pikiran mereka tuh seperti apa sih gitu loh. Nah, sehingga yang paling penting menurut saya adalah memang menjaga reputasi kita. Gimana menjaga reputasi kita? Kita harus deliver what we promised. Kalau kita bikin konten, Hmm. kita edukasi, kita bilang ini bahannya kayak gini, ini produknya, kenapa ini mahal, kenapa ini murah, ya perbedaan-perbedaannya, Hmm. maka kita juga harus bisa sampaikan janji-janji kita di awal tadi
kepada customer sehingga pas mereka barangnya nyampe di mereka, oh iya bener ternyata memang kualitasnya sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Sehingga mereka merasa puas, kita memberikan customer care juga, misalkan ada permasalahan atau apa, kita ada tim yang bantuin juga sehingga itu bisa menjaga bisa menaikkan brandnya lah istilahnya. Hmm. So kalau seandainya kita udah memang rencana untuk fighting di brand ya, janji apa ke customer ya harus dilakuin ya Pak ya. Nggak bisa Ya, kita asal pengen untung aja gitu ya Pak ya. ya betul betul betul. Oke, 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 oke. Pak, kalau boleh sharing Pak, menurut Bapak Pak, dalam bisnis itu yang paling susah itu ngerjain apa? Menurut saya dalam bisnis yang paling susah itu adalah people management. Oh, oke. Menurut saya Why Pak, why? adalah orang ya karena um, mungkin ada berhubungan dengan latar belakang saya juga ya karena usaha Hmm, yang saya jalankan itu kan usaha orang tua Pak gitu jadi ya, dengan ya. mungkin karyawan-karyawan yang sudah belasan tahun kerja sama orang tua saya yang saya belum Hmm, belum lahir juga udah ada mereka kerja sama orang tua saya gitu. ya, Nah, jadi ya, ya. um, of course agak struggling di sana, tapi menurut saya kenapa di bagian people management karena berbeda dengan barang yang tidak punya perasaan. Manusia ini punya Hmm, perasaannya masing-masing dan setiap orang ini unik gitu. Beda-beda. Ada yang yes. mungkin level ketersinggungannya segini, ada yang mungkin level Hmm, ketersinggungannya lebih besar gitu. Dan um, hmm, kalau buat saya uh, untuk bisa berempati dan mengerti perasaan dari masing-masing karyawan saya itu cukup cukup challenging, cukup challenge gitu. hmm, Gitu. Makanya menurut saya paling paling susah itu di orang. Karena kalau barang atau sistem yang nggak punya perasaan ya kita lakukan ya sebagaimana harusnya aja gitu. Barang ini hmm, nggak bagus atau gimana ya kita tinggal sisihkan atau kita tukar dengan produk yang lain atau oh, barang ini nggak laku ya udah kita stop aja nggak usah masukin barang ini lagi. Tapi kalau misalkan hmm. orang kan nggak segampang itu gitu. Kita juga harus pikirin oh ya dia Benar. perasaannya gimana ya nanti aduh dia udah kerja sama orang tua saya misalkan belasan tahun. Aduh nanti keluarganya gimana ya makan pakai apa ya gitu kan. Hmm, Kita mesti hmm, pikirin hmm. hal-hal kayak gitu. Kalau orang gitu. Dan itu yang memang nggak semudah untuk jualan di online ya Pak ya. Betul. Menurut menurut opini pribadi saya ya, Pak. Karena balik lagi Iya. tadi latar belakang ya. Karena saya menjalankan usaha orang tua sih. Oke, siap, 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 siap. Mantap, mantap Pak. Ini juga satu insight ya buat teman-teman. Kadang-kadang mereka, eh, kalau Bapak ngomong tadi kan, menurut Bapak yang paling sulit buat Bapak adalah itu. Berarti kan itu adalah salah satu hal yang perlu dipikirin gitu ya Pak ya, untuk bisa di Betul. solve the problemnya gitu. Betul. Betul. Nah, buat teman-teman juga bisa jadi salah satu acuan bahwa jangan hanya pikirin omset aja, tapi bisa pikirin juga orangnya gimana gitu ya Pak ya. Betul. Betul. Oke, oke, mantap, mantap, mantap. Pak, ini juga mungkin the last question Pak, karena sudah jam Oke. 9 gitu ya. Saya khawatir Bapak punya apa, mungkin istirahat atau ada acara yang lain gitu ya. Nah, mungkin eh, boleh nggak Pak kasih pesan-pesan Pak atau tips gitu ya Pak ya, buat teman-teman yang sekarang lagi bangun bisnis gitu ya, terutama yang generasi Z gitu ya Pak, generasi apa zilenial ya, yang mungkin mereka lagi baru lulus dari kuliah gitu ya, mulai berbisnis gitu ya, atau mulai masuk ke bisnisnya orang tua itu apa Pak? Mungkin kalau boleh dikasih tips ke mereka Pak, ke teman-teman yang lain. Tipsnya adalah jangan males. Karena kalau saya lihat mungkin salah satu yang mungkin saya rasa eh, menjadi challenge di generasi saya itu ya, generasi Z itu adalah dengan keadaan-keadaan yang membaik, dengan mudahnya segala sesuatu hal yang kita jalani sekarang gitu. Eh, Hmm. Kalau saya lihat orang tua saya dulu mungkin usaha tuh bener-bener yang harus banting tulang, bener-bener banting tulang gitu ya. Kerja dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Hmm. Transport mesti berjam-jam di jalan gitu. Tapi kalau sekarang kita Hmm. bener-bener udah enak, semua bisa by phone, semua bisa dilakukan sambil di rumah atau di mana aja gitu. Jadi menurut saya mungkin ada memang jadi sebuah challenge karena kita terbiasa untuk
bekerja dengan santai gitu, Hmm. bekerja dengan santai. Sedangkan kalau menurut saya, eh, nggak semua bisnis, nggak semua usaha itu seperti yang terlihat di sosial media, yang terlihat yang Hmm. keren-kerennya doang. Oh, kerjanya bisa dari mana aja. Oh, dia cuman lewat laptop doang, dia trading saham Hmm. atau apa, kayak gitu-gitu. Menurut saya, generasi saya ini masih kurang melek dengan usaha-usaha yang memang tradisional, yang dagang gitu loh. Memang kalian berjualan Hmm. gitu. Ya, Nah, ya. kalau saya mungkin ya itu ya salah satu saran ya, itu adalah jangan males. Mungkin dalam arti jangan males bergerak juga, jangan males mencari ilmu juga gitu, jangan Hmm. males berusaha gitu. Kira-kira kalau dari saya untuk generasi saya sih itu sih Pak. Mantap Pak, luar biasa ya. Ini memang ini nih apa satu saran ya karena memang benar yang disampaikan Pak Rio tadi ya Pak ya bahwa karena sudah mungkin semua sudah ada akhirnya jadinya malah malas ya Pak ya malah gitu ya. Betul. Maka Apalagi harus lebih fighting nih. distraction-nya kan Pak, dengan saya lihat wah sekarang kalau misalkan udah di rumah udah tuh kelar main TikTok, main Ya, lihat Instagram, nonton YouTube, ya. nonton Netflix gitu ya. Sedangkan kalau menurut saya PR kita masih banyak gitu karena kita masih muda. Benar. Pulang jangan males-malesan, entah baca buku, belajar something gitu loh. Hmm. Nonton YouTube boleh, tapi nonton yang berguna, self development gitu. Misalkan makanya Ya. kenapa saya juga suka berbagi di Instagram atau di YouTube, Hmm. saya juga suka bikin video. Itu karena menurut saya generasi kita kurang melek untuk berusaha self development setiap hari sih gitu. Siap, siap, siap. Mantap, Pak. Ini buat teman-teman yang nonton ya, guys ya. Pastikan Anda bagiin nanti postingan ini ke teman-teman yang lain ya. Terutama yang generasinya sama. Supaya bisa belajar dari Pak Ya, Rio langsung ya. Langsung belajar gimana caranya jadi pengusaha yang nggak boleh malas gitu ya, Pak ya. ya. Siap, Saya siap, kayak siap. ini ya, Biasa, kayak Pak. menjelek-jelekan generasi sendiri ya, enggak sebenarnya enggak. Enggak, 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 Enggak. enggak. Generasi Z itu juga banyak bagusnya Pak, banyak bagusnya juga Ya, ya, gitu. ya. Sepakat, Pak. Kebetulan kalau saya dari milenial, Pak, kalau saya. Dari Jadi milenial ya kita Pak. beda satu generasi. Memang setiap generasi ada plus dan minusnya, Pak. Betul betul. Gitu. Yang saya percaya bahwa memang apa ya satu nggak boleh malas itu semua generasi harus, Pak. Oh Gitu iya ya. betul, itu betul itu. Harus itu, Pak. Ini ya. Dan itu PR. Cuma memang bedanya kalau semakin yang dulu memang mereka nggak ada pilihan. Kalau semakin Betul kita semakin betul banyak pilihan. Itu aja betul sih. betul betul. Sip, mantap Paul, Pak. Mantap sekali Pak Oke Rio untuk apa sharingnya hari ini. Thank you so much Pak oke. sharingnya hari ini. Waktunya, kesempatan untuk sharingnya, ilmunya luar biasa Pak Rio ya. Nanti ini akan kita posting Pak, minta izin ya. Kita akan posting ke Siap. IG. Kita akan posting ke YouTube Pak, ke YouTube-nya di Consulting ataupun ke YouTube saya biasanya juga akan diposting. Oke Dan yang terakhir juga akan kita posting ke Spotify Pak. Gitu ya. oke oke Harapannya siap. teman-teman nanti yang lain bisa lihat dari manapun dan kalau teman-teman merasa ini bagus guys sharing ya ke teman-teman Anda yang lain supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Ya, karena belajar sekarang dari manapun bisa belajar. Betul. Gitu. Ya. Terima Oke. kasih juga Pak Dedi atas kesempatannya dan waktunya Pak Dedi. Sama-sama Pak Rio, thank you so much Pak. Di Ya. lain waktu kita di Jakarta siapa tahu bisa ketemu Pak. Nanti saya Siap, akan boleh, kontak di boleh, grup Pak. boleh. Ini Bapak Ya, kan siap. dimasukkan ke grup ini Pak, ke grup narasumber. Jadi Oh kita iya, udah iya. punya narasumber Pak, nanti Bapak boleh join ke sana, Oke, bisa networking juga Pak sama pembicara yang lain. oke. Gitu. Baik, Pak Ya, Dedi. Kalau sip. Thank you so much thank you, Pak. Sampai ketemu lagi Pak Rio, thank teman-teman you Pak juga ya. Dedi. Semoga sehat Thank you semua, semuanya. sukses dan bahagia semua. Bye-bye.